Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih memberkati kita, masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di program pelatihan penggerak peradaban P4 dari Pesantren Quds Indonesia yang insya Allah pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab, di yaumul di padang mahsyar nanti. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu guru kita hadir di room ini, kita sedikit saya cek satu persatu yang kehadirannya pada malam hari ini. Insya Allah sudah hadir pada malam hari ini ada Bapak Muhammad Mukhrojin dari Surabaya. Silakan open mic, Pak. Silakan. Ya. Suaranya nggak kedengaran, nggak apa-apa. Kemudian sudah hadir juga Pak Dedi Kurniawan dari Jakarta. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak J dan teman-teman. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah. Sebagian rata-rata pada tumbang ini Pak J. Masya Allah. Oh, tumbang gimana? Sakit atau gimana? Iya, anak-anak pada biasa, pada babil. Babil. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya kita semuanya. Amin. Ya, nah, di sini ada Pak Sahrul dari Medan. Insya Allah dari Medan Pak Sahrul ini. Silakan Pak Sahrul. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Pak Firdaus Ramadan. Nah, mohon mungkin bisa memperkenalkan diri Pak Firdaus Ramadan, dari mana? Alhamdulillah, terima kasih. Saya dari Jember. Oh, dari Jember, Masya Allah. Berarti tetangganya Mas Dimas ya, Insya Allah ya? Iya. Oh iya, Insya Allah. Dan ada beberapa teman-teman yang lain. Malam hari ini Insya Allah sudah ada 17 peserta yang masuk ke dalam Zoom, dan malam ini adalah materinya nanti Insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita bagaimana sih optimalkan pengasuhan atau pendampingan nanti seperti apa. Mungkin teman-teman untuk sementara waktu bisa di-mute dulu agar tidak mengganggu yang lainnya. Mungkin admin minta tolong dibantu untuk bicara. Baik, jazakumullah khairan. Saya lanjutkan ya. Insya Allah pada malam ini sudah ada 20 peserta untuk Zoom pada pertemuan ke-6 ini. Sambil menunggu dari Coach Ridwan Abadi untuk hadir, karena beliau pada malam hari ini juga bersamaan dengan kegiatan di Room Jebla.
mungkin sedikit saya ingin bertanya kepada Pak Dedi Kurniawan yang dari Jakarta. Baik. Nah, alhamdulillah pada hari Jumat kemarin, hari Sabtu dan hari Ahad minggu kemarin, teman-teman PEGI, perwakilan dari teman-teman PEGI kemarin alhamdulillah bisa menghadiri salah satu event yang dilaksanakan di Kota Bandung, yaitu event sidak dan event klik. Nah, mungkin ada insight apa sih sebenarnya kemarin yang sudah didapatkan oleh peserta PEGI yang turut hadir ke Bandung? Monggo Mas Dedi mungkin bisa memberikan insight apa aja sih selama di Bandung itu kemarin? Monggo tafadhol waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ingin sedikit sharing ya apa yang saya dapat kemarin. Qadarullah diizinkan sama Allah untuk hadir di acara yang benar-benar spesial menurut saya. Jadi di acara klik itu benar-benar kita itu dikembalikan lagi ke apa-apa itu ya solusinya itu ke Quran. Mau masalah apapun balik lagi ke Quran karena di Quran itu semua ada jawabannya. Dan Masya Allah dari Kiai EN itu benar-benar menjelaskan detail ya. Jadi apapun yang dihadapin itu ternyata ya sudah ada di Quran itu, mau masalahnya apa sudah ada, tinggal kita memang sering-sering mentadaburinya seperti itu. Dan kemudian ternyata di sana banyak banget ya orang-orang soleh yang saya jumpai gitu, dan kaget saya sendiri. Masya Allah, sangat apa ya, bisa dibilang speechless ya, karena jarang gitu saya bisa berada di tengah-tengah orang-orang soleh seperti itu, dan ini membuat terus terang membuat ruhiyah saya bangkit gitu untuk kuat. Ini ternyata memang jalannya saya sepertinya di sini gitu, untuk berbuat baik dan harus berbuat baik terus seperti itu. Ya mungkin itu aja sih Pak Jai yang bisa saya rasakan. Masya Allah, banyak sekali insight-nya. Nah, teman-teman mungkin akan nanti kita akan sharing sedikit-sedikit sambil menunggu kesulitan tadi. Namun alangkah baiknya pada malam hari ini acara kita buka dulu dengan baca kitab Ummul Quran kita, nanti disampaikan oleh Mas Al dari Kediri. Kebetulan beliau sudah hadir, waktu dan tempat kami persilakan kepada Kang Al untuk membacakan tilawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti saya akan bacakan surat Ali Imran ayat 159 sampai 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima rahmati Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Mas Al yang sudah membacakan tilawahnya tadi. Insyaallah surat Al-Imran ayat 159 sampai 165. Semoga kita yang mendengarkan dan beliau yang membaca mendapatkan pahala insyaallah subhanahu wa taala. Baik. Sepertinya guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Coach Ridwan Abadi sudah hadir. Insyaallah saya lihat beliau sedang dalam perjalanan sepertinya ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan perjalanan beliau sehingga malam hari ini beliau bisa fit, bisa mengisi, bisa memberikan materi-materinya dan memberikan insight kepada kita semuanya. Tanpa perpanjang waktu, saya persilakan kepada guru kita, Coach Ridwan Abadi. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur. Jazakallah khair teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim wa bil Islam dina wa bi Muhammad dan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa datam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua teman-teman sekalian? Alhamdulillah, bahagia. Alhamdulillah, bahagia. Pertama, Afwan, ini Ana lagi dalam perjalanan. Ditodong sama teman-teman ini. Jadi, hari ini sebenarnya pematerinya harusnya ada pemateri lain, tapi karena satu dan lain hal, jadi Ana mengulang ya di dua pertemuan ini. Tapi semoga tidak mengurangi dari esensi dari materi kita. Sahabat sekalian, materi kita di hari ini temanya adalah tentang, ada tahu nggak tentang apa? mentoring. Yes, materinya adalah kita sudah masuk ke materi mentoring skill. Nah, jadi setelah kita membahas tentang 5 pilar peradaban, nah sekarang setelah pilar-pilar itu tadi sudah mulai kita bangun semua, maka apa yang kita bahas sekarang? Yang kita bahas sekarang adalah tentang mentoring skillnya. Bagaimana mendampingi 5 pilar ini? Jadi Masya Allah kemarin saya bahagia banget ketemu dengan teman-teman di Bandung ya. Sebagian di antaranya saya lihat ada di sini yang ikut berangkat ke Bandung. Kurang lebih sekitar hampir 20 orang kemarin yang ada di Bandung.
dan banyak insight, banyak pelajaran, dan saya akhirnya menggali ternyata begitu banyak potensi. Teman-teman yang ada di ruangan ini, di Zoom ini, ternyata di PECI ini banyak sekali potensi-potensi yang luar biasa. Nah, malam hari ini saya akan sharing ya, sifatnya bukan mengajar, tapi sharing tepatnya, bagaimana sih kita itu mementoringin dari 5 pilar. Jadi, walaupun baru 4 yang kita bahas ya. Yang pertama itu kita bicara tentang Baitullah, yang kedua kita bicara tentang Baitul Quran atau Baitul Tarbiyah, yang ketiga Baitul Mal, dan yang keempat terakhir Baitul Muamalah. Nah, 4 pilar peradaban ini ditambah dengan satu lagi Baitul Tartib ya. Ini spesial, nanti kita bahasnya offline saja, tidak online ya. Nah, karena sensitif isunya. Nah, maka 4 pilar ini ketika kita membahas, maka kita mendampinginya itu butuh skill khusus. Alhamdulillah qadarullah Allah izinkan saya kurang lebih sekitar 4-5 tahun terakhir saya terjun mendampingi dari 4 ini tadi. Alhamdulillah saya mendampingi beberapa masjid ya. Dari masjid yang tadinya sepi, jamaah cuma 3-4 orang, sekarang jamaahnya bisa sampai dengan ratusan orang. Mendampingi Baitul Tarbiyah, Pondok Quran, alhamdulillah kami juga menginstal beberapa rumah Quran dan mendampingi beberapa teman-teman yang juga sedang menjalankan atau menginstal rumah Quran. Mendampingi Baitul Mal ya, sekarang juga mendampingi beberapa pondok pesantren yang juga concern ke sana. Dan ini ternyata memiliki seni tersendiri. Jadi kalau dibandingkan dengan saya mendampingi perusahaan-perusahaan, ternyata ada persamaan, tapi juga ada perbedaannya. Jadi alhamdulillah selama kurang lebih sekitar hampir 10 tahun terakhir saya terjun di dalam dunia coaching, training, ya mentoring kepada UKM sampai mereka bisnisnya bisa bertumbuh ya sampai besar. Nah, ternyata ada seninya bagaimana untuk mendampingi perusahaan-perusahaan ya agar perusahaan itu bertumbuh. Nah, indikator KPI-nya kalau di dalam perusahaan itu adalah pertumbuhan, baik itu omsetnya, baik itu profitnya, baik itu asetnya gitu. Nah, ini berbeda dengan ketika kita mendampinginya adalah masjid. Pasti yang diukur bukan semata-mata aset gitu ya, tapi yang diukur adalah lebih kepada kemakmurannya, jamaahnya. Nah, jadi malam hari ini kita akan berbicara bagaimana seni, ya, bagaimana tips kalau kita mau terjun mendampingi masjid, pondok atau rumah Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah, ya, yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keumatan. Tapi malam hari ini akan lebih banyak sifatnya sharing. Nah, jadi saya berharap malam hari ini saya nanti akan kurang lebih sekitar 30 menit memaparkan beberapa poin. Nah, nanti saya minta teman-teman mulai dari sekarang menyiapkan apa kendala, tantangan, masalah atau pengalaman yang pernah teman-teman hadapi ketika mendampingi memakmurkan dari 4 pilar peradaban ini. Ya, ini nanti teman-teman silakan dari sekarang boleh. Nanti kalau iseng terlintas langsung di kolom chat, langsung di chat saja ya. Baik, saya akan mulai. Menjadi mentor atau coach atau pendamping untuk pilar peradaban tadi, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ya, dalam dunia leadership, kita sering mengenal istilahnya adalah teori kepemimpinan. Jadi kita sering mengenal istilahnya namanya kepemimpinan atau leadership atau pemimpin. Tapi dalam dunia peradaban, ternyata teorinya bukan kepemimpinan, tapi teorinya adalah kepengasuhan. Nah, jadi ketika kita mendampingi, kita nggak bisa menggunakan seni otoritas. Kita susah untuk menggunakan seni untuk kita itu menerapkan ilmu-ilmu leadership gitu. Tapi dalam konteks keumatan, ternyata seni yang kita butuhkan adalah seni kepengasuhan. Nah, di dalam pondok sering disebut dengan kiai. Istilahnya namanya kita sebut jadi kiai sip. Maka kiai sip berbeda dengan leadership. Nah, jadi kalau kiai sip, kalau kita ngelihat antum masuk ke dalam pondok pesantren, maka pendekatan pola kepemimpinannya nggak seperti kayak kita demokrasi apa segala macam. Kita akan ngelihat seni tersendiri bagaimana masyarakat, bagaimana umat, bagaimana para santri itu benar-benar menggunakan pendekatan kiai sip menurut saya ya, samina wa ata'na. Dan ini nggak akan kita dengar di dalam masyarakat pada umumnya ya. Bagaimana kita melihat bahwa santri, para takmir, para pengasuh itu dalam konteks kalau di dalam pondok itu mereka benar-benar ikut patuh kepada satu orang pemimpin. Nah, berbeda dengan pola kalau kita di perusahaan kira-kira gitu. Nah, di dalam saya mengasuh di masjid, ini juga kadang ada seninya berbeda. Nah, tapi pola-polanya sama, yaitu saya menyebut namanya pola pengasuhan. Nah, jadi bukan pola kepemimpinan, tapi polanya adalah pola pengasuhan. Jadi kita mengasuh masjid, mengasuh pondok,
mengasuh Baitul Mal, mengasuh Baitul Muamalah. Maka antum kalau pas ngelihat di masjid atau di pondok seringkali bukan pimpinan, tapi lebih menyebutnya pengasuh pondok pesantren apa. Nah, karena kita polanya harus mengasuh. Maka mengasuh itu seperti kita kepada keluarga, menganggap tim, teman-teman, bahkan menganggap jamaah itu seperti keluarga. Nah, bahkan saya di Lampung gitu ya, ketika saya memakmurkan masjid dan juga pondok, bahkan di sana orang-orang saya bilang jangan panggil saya ustadz, saya bilang gitu, saya bukan ustadz gitu, karena saya mempositioningkan diri bukan untuk sebagai ustadz, saya merasa masih minim sekali ilmu saya. Tapi akhirnya di sana saya dipanggil sama teman-teman itu Abi. Jadi santri-santri saya manggil saya Abi gitu, Abi Ridwan gitu, dan saya sudah punya 300 lebih anak. Jadi kalau saya keliling kampung itu udah dari jauh Abi Ridwan gitu ya. Nah, itu sudah seperti itu. Kenapa? Pendekatan emosional saya kepada mereka adalah seperti ayah dan anak gitu. Jadi saya memperhatikan mereka layaknya mereka anak-anak saya. Saya perhatikan pendidikannya, saya perhatikan kesejahteraannya. Saya pulang ke sana pasti juga saya usahakan untuk saya menyapa mereka, datang duduk bareng gitu ya, memberikan beasiswa pendidikan, memberikan uang saku. Nah, jadi saya mengasuh gitu. Pola pendekatannya mengasuh mereka. Nah, begitu juga dengan emak-emak gitu ya. Emaknya artinya kita mengasuh ada jamaah emak-emaknya. Begitu juga dengan takmir-takmirnya. Kita dengerin. Nah, bedanya mengasuh dengan kita memimpin itu berbedanya. Kalau memimpin seolah-olah kita harus paling hebat. Kita yang memberi instruksi. Tapi kalau mengasuh itu seninya berbeda kayak seorang ayah. Ada kalanya kita menginstruksikan, ada kalanya kita duduk mendengarkan, ada kalanya kita bercanda bersama, ada kalanya kita harus marah gitu. Nah, seni kepengasuhan inilah yang menarik, yang membedakan mengcoaching perusahaan dengan mengcoaching lembaga keumatan. Nah, jadi yang pertama yang harus dipahami, kita mendampingi masjid, mendampingi pondok, mendampingi lembaga-lembaga yang lainnya tadi. Pendekatan pertama adalah pendekatan kepengasuhan. Nah, maka ketika Anda ingin menjadi seorang coach, seorang trainer, seorang pendamping peradaban, Anda harus siap untuk menjadi seorang pengasuh. Tepat sekali. Jadi bagaimana kita menginstal dalam diri kita, yaitu menginstal kepengasuhan, ya, jiwa kepengasuhan. Alhamdulillah hari ini Allah amanahkan ya, qadarullah, saya mengasuh 3 masjid, 2 pondok pesantren, 4 rumah Quran gitu ya, 1 Baitul Mal, 2 Baitul Mal, dan juga Baitul Muamalah di kurang lebih 15 perusahaan di bawah pondok pesantren. Nah, maka seni dalam pendekatannya dari baik itu saya mengasuh masjid tadi, ada Masjid Utsman bin Affan di Malang, ada Masjid Al-Hikmah di Lampung, ada Masjid Peradaban Sumber Berkah di Lombok. Seninya memang seni kepengasuhan gitu ya. Nah, teman-teman di sana manggil saya juga Abi gitu, karena konteksnya adalah kepengasuhan. Nah, ini yang teman-teman harus bisa memahami ya. Nah, lalu berikutnya how to-nya. Tadi what-nya ya, apa yang namanya pendamping atau mentoring peradaban tadi. Sekarang how to-nya. Nah, how to bagaimana kita terpotong ya, oke, masih nyambung ya. How to bagaimana kita bisa mengasuh peradaban tadi. Ada 5 yang coba boleh teman-teman catat ya. 5 langkah atau 5 tips dalam mengasuh peradaban tadi. Ya. Ada berapa teman-teman? Ada 5. Apa saja 5 tips untuk mengasuh peradaban? Yang pertama adalah care. Saya ulang sekali lagi, yang pertama adalah care. Peduli. Dalam teori kepengasuhan, gitu ya, bukan yang paling hebat, bukan yang paling kaya, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling kuat yang nanti akan didengarkan. Tapi kita seringkali melihat ada ustadz-ustadz di kampung yang mungkin mereka juga sangat sederhana, mereka sangat loman, sederhana orangnya. Tapi mereka bisa mengasuh umat dengan begitu luar biasa. Ya. Bahkan kalau boleh saya mengambil contoh ya di luar dari umat Islam yang mungkin menjadi kita ngelihat ya paling banyak. Saya pernah ngelihat ada seorang penggerak namanya Mahatma Gandhi ya di India. Itu beliau sangat mengagumi juga beberapa cerita-cerita dari Muslim juga sebenarnya. Mahatma Gandhi melakukan pergerakan.
Kalau dilihat dari tampilan, tampang, kekayaan semuanya, beliau nggak ada apa-apanya, gitu ya. Tapi bisa menggerakkan umat jutaan. Itu contoh kalau di sana. Tapi di Indonesia, bahkan di Islam sendiri, bahkan seorang khalifah, ya sahabat Umar, itu ketika didatangi dari didatangi oleh Raja Persia, utusan dari Persia, ketika ngelihat kaget, masa ini yang namanya Khalifah Umar, raja ibaratnya gitu, kok duduknya, tinggalnya, istirahatnya itu istananya sangat sederhana dan tinggal hanya di depannya, di bawah di bawah pohon kurma. Yang orang nggak nyangka gitu. Nah, kalau kita ngelihat lagi, ternyata mereka didengarkan, mereka diikuti, mereka menjadi tempat curhat, menjadi tempat ngobrol, bukan karena semata-mata kehebatannya atau kekuasaannya atau kekayaannya, tapi apa? Tapi karena mereka adalah orang yang peduli. Nah, maka kalau kita mau mengasuh peradaban, yang pertama kali harus kita install dalam diri kita adalah apa? Kepedulian. Nah, jadi kepedulian inilah yang nanti akan membuat magnet, akan mendatangkan, akan menjadikan orang-orang yang kita bina, kita asuh tadi, dia akan dekat, akan care, akan mau mengikuti, akan ikut menggerakkan. Nah, apa yang menjadi seringkali akhirnya pendekatan kita kepada masjid, pendekatan kita kepada pondok nggak jalan, karena seringkali akhirnya ada ego. Ketika kita ke masjid, ada takmir yang sudah jalan, terus kita masuk, dan kita akhirnya membawa ego kita. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi karena berangkat dari idealisme, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, akhirnya bentrok antara pengurus takmir yang lama dengan kita, antara teman-teman yang sudah mengelola masjid. Nah, kita akhirnya seolah ini siapa, anak baru ikut pelajaran, mondok juga mungkin belum, tahu-tahu sudah mau untuk mengubah masjid. Nah, akhirnya bentrok. Nah, kalau berangkatnya dari idealisme dan perbedaan, maka kemungkinan besar kita akan bertentangan. Nah, maka apa? Usahakan berangkat dari kepedulian. Jadi, hati kita itu bisa dirasakan oleh hatinya orang lain. Jadi ketika kita, saya berniat memakmurkan masjid, walaupun kita dapat dari pelatihan standarnya masjid harus gini, harus gitu, tapi pertama kali apa? Kemarin saya ngasih PR observasi, tapi berangkatnya adalah dari apa? Rasa kepedulian ketika kita ngelihat, kok masjid saya sepi ya? Kok masjid saya kotor ya? Kok masjid saya nggak ada anak-anaknya ya? Kok masjid saya nggak ada yang ngaji ya? Nah, harus berangkat dari sana. Jadi rasa peduli, bukan ego untuk merubah masjid, bukan ego untuk membuat masjid itu jadi seperti yang kita inginkan, bukan. Tapi harus berangkat dari rasa kepedulian. Kalau antum berangkatnya dari, saya pengen masjid ini menjadi seperti yang masjid Pak Kusnadi yang di Al-Falah Seragen, atau saya pengen masjid ini menjadi seperti masjid Kang Randy, atau seperti masjidnya Kang Dewa, seperti masjidnya Ismu Yahya, harus gini, harus gitu. Seringkali terjadi bentrok. Tapi kalau kita berangkatnya datang ke takmir atau datang ke masjid, berangkat dari rasa kepedulian, kita pasti akan ngangkat. Misalnya contoh, Pak, ngobrol gitu kan, ini masjid sudah bertahun-tahun, dulu saya ingat saya ngaji di sini gitu ya. Banyak teman-teman saya di Serambi, setiap sore paling nggak ada 30-40 orang. Kok sekarang masjidnya nggak ada yang ngaji ya? Anak-anak nggak kelihatan ya? Nggak ada yang murojaah ya di sini. Saya rasanya kok pengen gitu ya, ngidupkan masjid lagi. Gimana ya menurut Bapak? Nah, jadi berangkatnya dari rasa peduli. Gimana ya menurut Bapak? Apa ya masalahnya? Dan satu kata passwordnya adalah, kata kuncinya, apa yang kira-kira bisa saya bantu? Nah, itu kata kuncinya. Jadi harus apa? Harus peduli itu melahirkan giving. Apa yang kira-kira bisa saya bantu? Kok ternyata ketika kita keluarkan password, apa yang kira-kira bisa saya bantu? Dia bilang, nah ini loh, kita tuh butuh orang yang mau bersih-bersihin toilet, bersih-bersihin ini karena orang nggak mau kesini karena toiletnya kotor. Ya nggak apa-apa. Ya berangkat dulu dari bersihin toilet, kira-kira kayak gitu. Berangkat dulu dari ngisiin lampu masjid. Berangkat dulu dari ngepel gitu. Nggak masalah. Apa yang sekiranya yang bisa kita bantu. Nah, jadi kalau kita tulus dari hati dan kita memang peduli. Nah, poin pertama, ketika kita mau mengasuh ya, maka seorang pengasuh harus memiliki kepedulian. Seperti seorang ayah
yang dia bekerja keras, banting tulang, pontang-panting karena dia peduli dengan keluarganya di rumah, ya. Seperti seorang ayah yang dia di tengah malam kadang bangun ngelihat anak-anaknya ngelus keningnya, mendoakan yang terbaik, gitu ya. Ya kalau siang hari kita mungkin nggak bisa bermain bersama, tapi di tengah malam, sepertiga malam kita mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Seperti seorang ayah ketika azan subuh berkumandang, kita bangunin, ayo nah bangun, 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 kita ke masjid. Seperti seorang ayah yang ketika istri mengeluh apa segala macam, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Itu esensi dari seorang mengasuh. Nah, jadi ini yang mungkin bisa menjadi catatan pertama kita, yaitu apa? Care, kepedulian. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki rasa peduli, kalau kita berangkatnya dari rasa peduli, insya Allah konflik-konflik, gesekan-gesekan bisa kita minimalkan. Nah, yang kedua, mengasuh itu harus dengan keteladanan. Nah, jadi kalau yang pertama tadi mengasuh dengan care, yang keduanya adalah dengan keteladanan. Nah, jadi kita ketika kita mau mengasuh, ya, maka kita harus bisa menjalankan, mengikuti apa yang kita akan contoh. Kita mau mengasuh masjid, ya, kita gembar-gemborkan semangatnya adalah memakmurkan masjid. Tapi kita sendiri jarang ke masjid. Gitu. Sering nggak Anda ngelihat banyak masjid-masjid yang nggak begitu makmur karena ketua takmirnya saja jarang ke masjid. Pernah nggak ngelihat kayak gitu? Ditunjuk sebagai ketua takmir karena tokoh masyarakat atau apa, tapi dia sibuk sekali dan bahkan dia jarang bisa ke masjid. Saya pribadi nggak berani jadi ketua takmir di kompleks saya karena saya sebulan hanya 4-5 hari saya ada di kompleks gitu, hanya di rumah gitu. Jadi saya nggak berani, berkali-kali diajakin untuk jadi takmir di masjid. Ada saya nggak sanggup, saya bilang gitu. Saya lebih baik support yang lain. Nah, jadi ini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa ketika kita sedang mau membina contoh masjid, maka ya kita harus rajin ke masjid. Di mana-mana kita harus mengutamakan untuk sering hadir di masjid. Walaupun di perjalanan mampir ke masjid. Kayak tadi saya sholat Isya tadi di masjid di perjalanan di sini, Masya Allah masjidnya keren banget tadi di dekatnya Bundar ya, di daerah Gresik itu ada Masjid Ahmadah. Oh, saya bilang ini keren banget nih masjid nih, saya bilang itu contohnya. Nah, maka kalau ke masjid ya maka masjid. Kalau kita Baitul Quran, kita mau mengamalkan Baitul Quran, maka kita pun harus jadi teladan. Kita paling tidak juga mencintai Quran, kita belajar Quran. Gitu. Nah, maka dengan begitu ketika kita menyampaikan sesuatu itu related, nyambung. Kalau kita ngomongin Baitul Muamalah, maka kita juga paling tidak menjadi pecinta sedekah. Paling enggak kita juga menjadi orang-orang yang senang dengan berbagi. Kita juga paling enggak menjadi para penggerak kebaikan dari pintu-pintu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini yang harus teman-teman juga pahami. Kalau kita Baitul Muamalah, paling tidak sebagai seorang pengasuh, kita juga memahami seluk-beluk dikit-dikit tentang dunia muamalah. Kita ngerti paling enggak tentang sedikit-sedikit fikih muamalah. Jadi teladan itu dibutuhkan, ya. Karena dalam konteks mengasuh, orang yang kita asuh paling enggak dia juga melihat contoh. Nah, jadi ini yang menjadi satu tantangan, trigger bagi kita. Jadi kita harus pribadi, ya saya pribadi sampai hari ini terus belajar untuk rajin ke masjid, artinya dimanapun, kapanpun kalau bisa sholat di masjid. Kita harus terus belajar untuk bagaimana kita mencintai masjid tadi, yang juga belajar Quran terus, mencintai Quran, bagaimana kita terus menggerakkan untuk menjadi contoh zakat, infak, dan wakaf, dan juga bagaimana kita terus menjadi contoh dalamnya muamalah. Nah, itu dalam konteks kepengasuhan. Dan memang tidak harus teman-teman menguasai semuanya. Artinya, oh saya kayaknya lebih cocok saya mengasuh masjid nantinya. Nggak apa-apa. Jadi Anda nanti bisa fokus untuk menjadi para trainer, pendamping di konteks kemasjidan. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, misalnya coach, gimana kalau saya ternyata empat ini saya nggak bisa jadi teladan. Tentang masjid, saya juga jarang ke masjid, misalnya. Bukan berarti nggak pernah, tapi ganti-ganti. Karena apa? Subuh bisa di masjid komplek, zuhur di masjid kantor, asar juga masih di kantor, maghrib saya kadang di jalanan, isya nggak tahu di mana. Nah, misalnya kayak gitu. Gimana coach? Gitu. Saya mendampingi. Nah, maka Anda harus jadi teladan di bidang yang nanti Anda akan sampaikan. Contoh, oh saya nanti di dalam konteksnya kemasjidan saya pengen membantu dalam konteksnya pengadm mengolah. Afwan, ini suara saya putus-putus atau enggak ya?
sedikit putus-putus. Tapi masih bisa diterima dengan jelas? Sekarang Insya Allah masih aman. Zaman ya, oke, alhamdulillah. Jadi kalau nanti yang di studio agak, karena saya juga ngelihat yang di studio yang putus-putus, Anda boleh cari yang apa namanya live saya langsung dari Zoom yang di luar studio nggak apa-apa ya, kayaknya lebih lancar soalnya. Nah, saya lanjutkan lagi. Yang kedua adalah teladan. Nah, teladan ini misalnya kayak tadi, oh saya nggak menguasai dalam bidang apa, maka Anda harus ngelihat modalitas kita itu bisa jadi teladan di bidang apa. Nah itu contoh kenapa kok saya lebih pede dengan sebutan coach daripada sebutan ustadz. Karena saya ngerasa saya belum bisa jadi teladan dalam konteks sebagai ilmu agama, sebagai ustadz. Tapi insya Allah dalam dunia coaching, mentoring, ya consulting, saya lebih punya banyak portofolio, lebih punya banyak teladan gitu. Nah sehingga saya lebih pede dengan titel sebagai seorang coach, kira-kira gitu. Nah ini juga menjadi satu portofolio, dia menjadi catatan juga buat kita. Nah jadi oke, sebentar. Ini internetnya kurang stabil. Ya, sebentar. Oke, ya kita lanjutkan lagi ya. Ya, semoga sudah lebih jelas. Nah, yang kedua tadi adalah teladan. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang pertama care, kepedulian. Yang kedua tadi adalah teladan. Bagaimana kita teladan. Nah, yang ketiga dalam konteks kepengasuhan, kita mengasuh lembaga tadi, mengasuh umat, maka kita harus bisa menularkan. Nah, ini kata kuncinya ya. Menularkan semangat. Nah, jadi antusias atau semangat itu menular gitu. Nah, maka kalau kita ingin untuk bisa mengasuh, nah dalam konteks kepengasuhan itu kita harus bisa menjadi energizer gitu, menjadi orang yang menyemangati gitu. Nah, ini yang harus kita latih, ini yang harus kita bangun gitu. Coba kita ngelihat kalau kita misalnya ikut kelasnya Pak Kusnadi, itu pasti rasanya kayak kesetrum. Wah, langsung konslet kita kan, kayaknya pengen mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Kita ikut misalnya kelasnya Kang Randy kemarin. Itu kita juga langsung semangat. Kita ikut kelasnya misalnya Bang En gitu ya, Kiai En. Itu langsung semangat gitu. Nah, karena para penggerak, para pengasuh, itu mereka menularkan spiritnya, menularkan semangatnya. Nah, ini yang kita harus ngelatih juga. Jadi bagaimana kita mau menyemangati orang untuk bergerak kalau kita sendiri nggak semangat. Meskipun cara menularkan semangat itu tidak harus dengan cara ngomong berapi-api, bicara berapi-api. Tapi lebih banyak inspiring. Inspiring itu menginspirasi. Jadi dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi menularkan semangat gitu. Jadi kayak istilah banyak orang itu menyebar virus gitu. Jadi kena virus gitu kan. Kalau bahas virus itu kok kayaknya konotasinya negatif, maka saya sering menyebut tadi energizer. Jadi menyemangati, menyebarkan semangat atau aura. Nah, ini yang menjadi memang tantangan gitu ya. Nah, tantangan kenapa? Karena kita sendiri pun kadang-kadang ada fase di mana kita kadang down, ada fase di mana kadang kita juga tidak semangat gitu. Nah, disitulah seorang pengasuh itu tidak boleh kelihatan tidak semangat. Tantangan belajar kayak gitu. Tidak boleh kelihatan kita down, tidak boleh kita kelihatan kita ini. Jadi tantangan beratnya adalah salah satunya adalah bagaimana kita mengasuh itu bahwa kita tetap harus bisa menampakkan di orang-orang atau di lembaga atau di tempat apapun yang kita sedang kita asuh
bahwa kita tidak boleh terlihat kita down atau tidak boleh terlihat kita lemah kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini yang harus kita selalu usahakan, ini yang harus selalu kita ikhtiarkan. Kalau kita yang mau ngasuh aja datang kita sudah letoy, lemas kepada orang-orang, kepada takmir, kepada lembaga ini, yang ngelihat juga udah males mau ini mau bergerak kayak gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus pahami. Nah, tipsnya bagaimana caranya agar kita terus semangat gitu. Itu kan mungkin banyak teman-teman yang sering tanya sama saya, Coach, gimana sih tipsnya terus semangat gitu ya? Padahal kalau dipikir ini saya dari pagi, dari subuh tadi ya, belum berhenti sama sekali ya. Ini tadi juga sebelum ini ngisi Zoom sebentar, pembukaan di room Zoom satunya. Sebelum tadi ini saya dari pagi sampai sore saya masih ngisi coaching juga di klien di Gresik gitu. Tapi Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita dalam hati kita tanamkan spirit CRA, kalau bahasa saya itu cari ridho Allah, maka insya Allah energinya nggak akan habis, karena sumber energinya adalah ya keyakinan kita sama Allah gitu. Karena triggernya itu bisa jadi uang, triggernya itu bisa jadi pujian, triggernya itu bisa jadi jabatan, sehingga kita tidak dapatkan itu kita down. Tapi kalau triggernya itu adalah ridho Allah, ya maka apapun kondisinya, baik buruk, enak nggak enak, ya kita kembalikan sama Allah, maka insya Allah kita akan tetap semangat. Capek, letih, wajar gitu. Jadi saya kalau capek, letih, ya kadang saya istirahat juga gitu ya. Tapi usahakan ketika kita bertemu dengan orang banyak gitu ya, entah itu di masjid, entah itu tadi di pondok, entah itu dimanapun, usahakan kita terus dalam kondisi yang semangat gitu. Nah, ini mungkin yang harus dipahami ya. Nah, ini yang keempat, mulai masuk ke teknis. Perbedaan mendasar. Jadi yang keempat ini ya. Yang pertama tadi adalah care atau peduli. Ya, yang kedua tadi adalah teladan, gitu ya. Yang ketiga tadi ini adalah energizer, menularkan semangat. Yang keempat ini adalah memiliki skill, ya, memiliki keahlian. Ya, ini yang harus. Jadi ketika kita mau mengasuh, maka harus ada satu pilar skill atau keahlian yang harus kita miliki atau kita bangun. Nah, memiliki skill atau keahlian ini yang harus teman-teman pahami. Saya pribadi itu benar-benar beradaptasi sebenarnya ketika mendampingi perusahaan-perusahaan profesional dengan ketika kita mendampingi kayak lembaga-lembaga pondok dan seterusnya. Nah, apa yang sangat menjadi adaptasi yang sangat penting adalah bagaimana kita mengetahui bahwa lembaga non-profit, ya kayak masjid, kan non-profit kan, pondok, dan juga Baitul Mal ataupun Baitul Muamalah, sebenarnya di bawah lembaga-lembaga dakwah itu mereka logika berpikirnya mereka non-profit. Sehingga ini yang susah ketika dibawa untuk menjadi lembaga yang mandiri. Ya. Tapi qadar Allah ketika saya mendampingi Darut Tauhid, ketika saya mendampingi pondok digital, ketika saya mendampingi pondok Nurul Haramain, Al-Kisi gitu ya. Nah, di sana saya belajar banyak. Salah satu yang saya pelajari dan mungkin hanya akan saya sharingkan di Peci, ya, itu adalah bahwa lembaga-lembaga profesional mereka itu punya tim secara profesional yang digaji, dibayar sehingga bekerjanya dengan optimal, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kayak masjid, kayak pondok, kayak Baitul Mal ataupun Baitul Muamalah, lembaga usaha di bawah pondok atau di bawah masjid, seringkali orang-orang mengerjakannya itu hanya dengan waktu sisa, paruh waktu. Jadi mereka yang jadi marbot, mereka yang menjadi pengelola pondok dan lain-lain, itu seringkali mereka menjalankan amanahnya itu dengan waktu sisa. Nah, kalau mereka hanya menggunakan waktu sisa, maka ini yang menjadi tantangan. Bahkan tidak sedikit yang full timer. Full timer itu artinya, contoh ketika saya mendampingi di pondok gitu ya, amal usaha, ternyata mereka juga masih harus ibaratnya terjun di amanah-amanah yang lain. Dia misalnya mengelola minimarketnya pondok, mengelola minimarketnya masjid, tapi juga masih punya amanah untuk harus ngajar, harus apa gitu. Sehingga mereka susah fokus. Nah, disitulah seninya. Bagaimana kita punya skill mendampingi orang yang mengerjakannya hanya dengan sisa waktu atau paruh waktu. Nah, ini adalah keahlian tersendiri nih. Jadi bagaimana kita bisa mendampingi orang-orang yang bekerjanya atau meluangkan waktunya hanya dengan paruh waktu. Nah, tipsnya apa? Tipsnya satu, yang pertama. Yang pertama adalah kalau memang memungkinkan, ini kata kuncinya, tapi kalau memang memungkinkan ya, kalau nggak memungkinkan jangan. Kalau memang memungkinkan,
maka rekomendasikan untuk lembaga yang kita dampingi meng-hire orang yang full time, full hard. Nah, ini kata kuncinya. Ya, merekomendasikan kepada lembaga yang kita dampingi untuk meng-hire atau merekrut ya tim yang full time, full hard. Artinya apa? Dengan ya bukan paruh waktu lagi, tapi dengan seluruh waktu gitu ya. Dan juga dengan seluruh hati. Nah, maka kalau kita ngelihat Masjid Al-Falah, mereka berani menggaji imam, menggaji marbot, gitu ya. Pondok digital, gitu ya. Berani menggaji para asatid, para marbot. Disebutnya namanya SPA, Santri Penerima Amanah. Di perusahaan saya, itu sekarang sudah diakatkan santri. Sekarang santrinya pun menjadi santri karya. Mereka full time juga, full hard kita profesionalkan di amal usaha. Berikutnya ketika saya merekrut untuk ustadz, untuk yang ngelola pondok dan juga mengelola masjid, kita juga gaji full gitu. Jadi ada ihsan buat mereka. Sehingga mereka itu menjalankannya dengan full timer gitu. Nah, kalau mereka hanya menggunakan paruh waktu sisa, wah itu tantangannya luar biasa. Kitanya sudah full time full hard, ternyata didampingi nggak full time nggak full hard gitu. Nah, ini yang pertama. Kalau memungkinkan, artinya kalau memungkinkan itu artinya punya kas ya, masjidnya punya kas, pondoknya punya kas, ataupun BMT-nya punya kas. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada yang kedua berarti. Kalau nggak ada yang kedua apa? Rekrut relawan yang full time, full hard. Nah, jadi kalau nggak bisa dengan digaji, maka harus merekrut relawan. Relawan masjid, relawan rumah Quran, relawan pondok. Yang kita bisa ngatur mereka kira-kira punya waktu berapa nih? Berapa jam dalam sehari? Kita sip-sipkan gitu. Jadi akhirnya full. Ada yang mengelola terus tuh masjid, ada yang mengelola terus pondok, ada yang terus mengelola terus itu. Jadi bahkan kalau kita ngelihat di beberapa Baitul Mal, itu yang bagian juru pungut itu relawan kan, kira-kira kayak gitu. Nah, ini nanti bisa disinkron dengan bagaimana Baitul Muamalahnya dioptimalkan. Sehingga saya biasanya setelah merekrut beberapa langsung ngegas di Baitul Muamalah, ngegas setelah itu di Baitul Mal, agar lembaga-lembaga tersebut bisa mandiri, punya cash flow dan seterusnya. Nah, inilah skill yang dibutuhkan, yaitu skill mendampingi lembaga yang ya mereka full hanya part time ya, paruh waktu ya, dengan hanya sisa-sisa waktunya gitu. Nah, maka kita harus punya skill untuk mendampinginya. Tadi ada 2 tips yang saya sampaikan, lebih banyak nanti bisa dengan diskusi dan tanya jawab ya. Yang pertama hire, atau yang kedua cari rekrut relawan. Nah, kalau kita ngelihat lembaga-lembaga yang besar, mereka punya banyak karyawan dan juga punya banyak ini. Munjalan itu masjidnya kecil, masjidnya Munjalan di Pontianak, nggak terlalu besar. Tapi sudah kalau nggak salah punya SPA yang digaji itu hampir 200 lebih kalau nggak salah gitu. 200 atau 400 itu saya lupa. Nah, itu contoh sederhananya kan keren banget gitu, masjid kecil bisa menggaji begitu besar. Nah, maka hasilnya pun akan berbeda. Nah, sekarang yang kelima. Nah, jadi tips menjadi seorang pengasuh ya. Yang pertama tadi care ya. Yang kedua tadi itu yang kedua tadi itu teladan, yang ketiga tadi apa? Masih ingat? Care, yang kedua teladan, yang ketiga tadi itu adalah Semangat. Energizer. Energizer. Ya, energizer. Yang keempat tadi itu memiliki skill untuk mengelola, menggerakkan orang-orang yang hanya paruh waktu. Nah, yang terakhir, yang kelima. Yang kelima ya, di dalam konteksnya mentoring, maka Anda harus punya keahlian pendampingan atau keahlian mendampingi. Nah, jadi keahlian pendampingan atau saya sering sebutnya namanya adalah kemampuan mentoring ya. Nah, ini tidak saya bahas spesifik di pertemuan Zoom karena saya sudah siapkan ada 4 tools. Ada 4 tools yang ini saya sebut namanya skill set. Saya sudah buatkan ada 4 BRM. Yang satu namanya Baitullah Roadmap, yang kedua itu ada Baitul Quran Roadmap, yang ketiga itu ada namanya Baitul Mal Roadmap, dan yang keempat ada namanya Baitul Muamalah Roadmap. Jadi sudah saya buatkan versi kayak BRM-nya. Nah, ini nanti akan menjadi tools untuk pendampingan, atau saya menyebutnya kan karena program ini P4 ya, program pelatihan pendamping peradaban. Nah, jadi ada tools pendampingan. Nah, maka Anda harus menguasai skill pendampingan. Nah, untuk mendampingi itu apa saja? Ini saya kasih gambaran kasarnya saja ya. Yang pertama, seorang pendamping atau skill pendampingan itu dia harus menguasai seni komunikasi. Nah, jadi kalau kita mau mendampingi, kita harus punya kemampuan komunikasi. Karena seringkali kegagalan dalam mendampingi satu lembaga karena kita gagal dalam berkomunikasi atau mengkomunikasikan. Nah, maka communication skill itu jadi penting.
Ya, karena mendampingi itu juga bagian dari kita berdakwah ya, menyampaikan melalui lisan kita. Nah, maka Anda harus menguasai seni komunikasi. Insya Allah pertemuan ke depan itu nanti akan ada satu mentor yang nanti akan mengajarkan bagaimana seni komunikasi. Jadi nggak malam ini, tapi saya sudah menyampaikan. Jadi dalam seni pendampingan tadi, kalau tadi kan saya konteksnya pengasuhan ya, dalam kepengasuhan itu ada 4. Nah, satunya adalah seni mentoring. Nah, seni mentoring ini adalah komunikasi. Nah, Anda harus mampu punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi yang baik. Nah, insya Allah nanti ada pemateri yang memang dia spesialis di bidang komunikasi yang nanti akan menyampaikan kepada Anda bagaimana communication skill. Yang kedua dalam mentoring itu adalah seni bagaimana untuk menentukan goal bersama. Nah, jadi ketika Anda mau mendampingi masjid, mau mendampingi pondok, mendampingi apapun, nah di situ setelah tadi 4 poin sebelumnya sudah terpenuhi, maka di mentoring itu Anda ketika masuk, nanti Anda harus sudah bisa menentukan target. Ya, menentukan target. Target itu artinya, oke, saya mau mendampingi. Mau mendampingi kemana? Gitu. Jadi kalau mau mendampingi masjid, itu mendampingi menuju apa? Apakah menuju jamaahnya banyak? Apakah menuju kepada masjidnya mandiri, punya kekuatan finansial? Apakah menuju program-program yang memakmurkan atau seperti apa? Nah, itu kita harus bisa punya seni untuk bisa mengarahkan tujuan. Kenapa? Kalau mendampingi tapi tujuannya tidak jelas, maka Anda akan kemana-mana ngelebar mendampinginya. Ya, jadi dalam konteks pendampingan Anda harus punya seni untuk menentukan tujuan. Nah, ini nggak mudah. Ya, serius saya bilang nggak mudah. Karena nanti kita akan bahas. Banyak sekali masjid itu yang nggak punya arah. Banyak sekali pondok yang nggak punya tujuan. Banyak sekali baitul mal yang dia hanya sekedar jalan. Banyak sekali baitul muamalah hanya sekedar ikut-ikutan. Ngeri kan? Dan ini real terjadi. Ketika kita tanya visinya aja nggak jelas. Gitu. Ini mau dibawa kemana sih masjid? Ya pokoknya jalan, namanya masjid kok pakai visi-visian. Kira-kira kayak gitu. Tapi masjid-masjid yang makmur, masjid-masjid yang besar, memang mereka menentukan visi. Gitu ya. Ini mau dijadikan apa? Kalau sekedar masjid hanya tempat sholat saja, dia nggak punya visi, atau amirnya nggak punya visi, maka ya akhirnya walaupun bangunannya keren, bangunannya besar, ya akan gitu-gitu aja. Nah, saya ada sebuah cerita. Di Lombok itu ada teman kita, nggak tahu ikut nggak di kajian kita ini, ada namanya usahawan, itu yang dia masjidnya saja belum ada, tapi berani mendeklarasikan masjid. Ya, nah ini kemarin ada Mas Dani ya kalau nggak salah dari Jember yang pengen bangun masjid, Mas Dimas. Mas Dimas ini dari Jember pengen bangun masjid. Ini sebuah cerita nih Mas Dimas nih. Ya, ada sebuah cerita yang saudara kita di Lombok bahkan belum punya tempat, belum ada masjidnya, tapi hari ini sudah punya jamaah, sudah ada kegiatan mengaji, bahkan baitul malnya sudah bisa menghasilkan 50 juta sebulan. Kan keren kan? Nah, sudah punya penyaluran untuk menyalurkan ke umat itu ada kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya keumatan tuh hampir 50 jutaan sebulan. Baitul malnya itu berputar. Baitul muamalnya sedang dirintis. Padahal masjidnya nggak ada. Nah, ini kita menyebut adalah masjid yang ya karena kita sering menyampaikan ya masjid itu bukan hanya sekedar besi dan beton, tapi peran dan fungsi dan kontribusi gitu. Nah, jadi visi dari lembaga yang mau kita dampingi pun itu harus jelas mau dibawa kemana sih, mau jadi seperti apa gitu. Nah, maka seorang pendamping, seorang coach atau seorang mentor itu harus punya seni kemampuan untuk bisa menentukan tujuan. Nah, ini juga ada. Oh, Mas Firdaus, saya juga butuh bangun masjid coach. Nah, kan luar biasa. Nah, sebagai tips gitu ya, saya selalu menyampaikan ke teman-teman, masjid itu yang Rasulullah contohkan pertama kali membangun, bukan bangunan yang megah. Banyak dari kita terjebak ketika mau bangun masjid itu terkungkung dengan bangunan fisik yang butuh dana miliaran. Padahal masjid itu bisa jadi bukan hanya semata-mata tempatnya, kayak pondok deh. Kita membangun nih, pesantren Coach Indonesia, PECI. Kalau ditanya sampai hari ini, pesantrennya lokasinya di mana, tempatnya di mana, bangunannya yang mana? Pak Janudin ketawa tuh, nggak ada bangunannya, bangunannya di Zoom, metaverse, eranya sudah metaverse. Jadi hanya dengan keberanian kita bilang Bismillah, yuk kita support peradaban, kita support teman-teman, kita bangun pesantren. Bangun pesantrennya nggak ada bangunannya, karena bagi saya pesantren ini bukan masalah bangunannya, tapi pesantren itu kan ada gurunya, ada santrinya, ada programnya. Jadi pesantren dan kira-kira kita kayak gitu. Jelas pergerakannya. Nah, ini namanya visi. Padahal bangunannya belum ada. Wallahu alam, kalau nanti satu saat sama Allah ditakdirkan, kita punya gedung, punya bangunan, Masya Allah, Alhamdulillah.
Tapi nggak punya gedung, bukan menjadi penghambat untuk kita jalan. Karena dengan adanya visi, dengan adanya goal, dengan segala keterbatasan bisa dijalankan. Bahkan nggak sedikit orang yang fokus dengan bangunannya jadi bingung nggak ada jamaahnya. Nah, jadi Mas Dimas gitu ya, dan juga tadi Mas Firdaus, nggak usah pusing dengan bangunan, nggak usah pusing dengan besi dan betonnya, tapi mulai berpikir fungsi dan kontribusinya. Nah, ini contoh sederhananya kayak gini. Kayak kita buat PRC ini, Pesantren Coach Indonesia, bangunannya kagak ada. Tapi peran, fungsi, dan kontribusinya harus tampak nyata. Nah, ini nantilah yang kita harus ngambil ya, langkah-langkahnya. Bagaimana kita nanti sudah bisa menggerakkan. Nah, itu yang kedua, yang namanya tadi di poin yang nomor 5 ya, yang di mentoring skill adalah seni untuk menentukan tujuan bersama. Nah, yang ketiga ya di dalam poin yang kelima tadi adalah seni untuk bisa menentukan strategi bersama. Nah, jadi setelah visinya ada, maka kita harus mampu membreakdown dari yang tadinya visi ya menjadi strategi. Nah, jadi visi menjadi strategi. Jadi visi jangka panjang kita sudah tentukan, maka strategi mencapainya seperti apa. Nah, tugas kita sebagai para pendamping, kita harus bisa membantu mereka untuk merumuskan strategi. Oh, untuk masjid itu ramai gimana? Makanya nanti ada BRM itu tujuannya adalah seni strateginya. Ya, bagaimana strateginya? Nanti Anda akan dibekali, gitu ya. Saya nggak akan banyak ngomong ini, nanti kita ngomongnya adalah di bootcamp. Jadi pas di bootcamp nanti Anda langsung saya kasih tools, saya dampingi dan bagaimana cara menggunakannya. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah, nah ini penting, dalam konteks mentoring tadi, dari visi menjadi strategi, visi misi tentunya ya, menjadi strategi itu menjadi narasi. Nah, inilah yang harus kita latihan. Kenapa kok Kang Randy kemarin ngasih PR untuk nulis, Bang EN juga ngasih PR untuk nulis, saya juga kemarin ngasih PR ayo untuk nge-review. Karena seninya dalam seorang coach mentoring ataupun ini adalah bagaimana visi dan strategi tadi bisa di breakdown menjadi sebuah narasi, ya. Karena ini dulu pernah membuat masjid 100 paragraf, itu narasi, ya. Nah, saya membuat narasi-narasi tentang spiritual enterprise. Saya membuat narasi-narasi tentang yang namanya peradaban sukses berkah. Saya membuat narasi-narasi tentang keajaiban rizki. Saya membuat narasi-narasi tentang peci, ya. Ini semua adalah narasi. Nah, narasi itulah yang nanti akan menjadi magnet menggerakkan. Tapi kalau Anda nggak mampu membuat narasi, nah maka kemungkinan besar strategi dan juga misi tadi mentok, nggak ada yang bantuin. Gitu. Karena narasi itulah yang membuat orang-orang nanti akan berkumpul mensupport Anda. Nah, jadi marbot-marbot mau ikut bergabung, ikut mensupport karena ada narasinya. Ya, nah contoh kalau Pak Kusnadi pengusaha naik kelas jadi marbot itu narasi juga kan. Nah Kang Dewa juga punya narasi detonator kebaikan, itu semuanya adalah narasi. Nah teman-teman nanti harus mampu sesuaikan. Pak Ekover itu kampungnya menjadi kampung sedekah Pak Ekover ya, yang masjid itu menggerak namanya. Ya Coach, kampung sedekah. Nah, kampung sedekah itu narasi. Akhirnya kan bergerak kan, masyarakat bergerak sampai sekarang masih jalan Pak Ekover itu, yang kampung sedekah itu. Masih Coach, tiap Jumat kita nariknya itu, remaja yang narik ke rumah-rumah. Nah, itu kan masalah luar biasa. Nah, narasi itu nggak perlu banyak, fokus ke satu saja dulu, tapi power. Coba kita ngelihat Ustadz Lukmanul Hakim. Ustadz Lukman, narasinya cuma beras, GIB, gerakan infak beras. Tapi dahsyat, hari ini narasi gerakan infak beras itu, ya memberi makan kepada para santri, sudah menggerakkan untuk bisa kurang lebih sekitar 800 ton per bulan. 800 ton apa 800 ya? Pokoknya totalnya tuh 400.000 santri yang diberi makan. Total rupiahnya 12 miliar. Kan Masya Allah luar biasa. Bang EN narasinya adalah sidak, surgakan Indonesia dengan Quran. Narasi ini menggerakkan begitu banyak orang di seluruh Indonesia. Nah, ini yang teman-teman harus mulai belajar. Kira-kira narasi tempat saya apa ya? Tempat yang mau saya bangun narasinya apa? Nah, simple. Mulai dari hal yang sederhana-sederhana. Ya, Kang Mira membuat gerakan infak protein gitu. Kalau Anda masih bingung, modifikasi aja pakai teori ATM aja ya. Amati, tiru, modifikasi. Awal-awal Anda bisa dengan menggunakan itu. Contohnya kayak Lukman membuat namanya gerakan infak beras, Kak Mira membuat namanya gerakan infak protein gitu. Ini kan sebenarnya kan hanya melengkapi saja gitu ya. Nah, silahkan gitu. Nah, saya sedang membangun narasi spiritual enterprise gitu misalnya. Itu narasi yang sedang saya bangun. Peradaban sukses berkah. Nah, teman-teman boleh membangun narasi. Nggak harus yang besar-besar. Mulai dari narasi yang kecil. Misalnya contoh,
Dan kalau bisa narasi ini ada dasar ayatnya di Quran. Wah, itu akan lebih jos, lebih mantap. Kenapa? Karena ketika kita menghidupkan narasi itu, sejatinya kita sedang menghidupkan Quran, sedang mengamalkan Quran. Itu akan powerful banget narasinya. Nah, setelah narasi, baru yang terakhir adalah aksi. Bagaimana narasi tadi, ketika orang sudah banyak terinspirasi, kita bisa mengawal aksinya. Nah, itulah kira-kira sahabat sekalian, ya, 5 hal yang tadi menjadi tips saya untuk menjadi pengasuh, teori kepengasuhan, ya. 5 ini yang mungkin menjadi pesan saya di awal. Nanti lebih banyak kita akan diskusi, dan insya Allah tools-nya, perangkat-perangkatnya, perangkat mentoringnya nanti akan kita berikan pada saat bootcamp nanti, ya, di genap 3 bulan dari program kita ini, ya. Insya Allah mungkin itu dulu sementara Pak J dari saya, ya. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab sampai jam 9 nanti. Fadol, saya kembalikan kepada Pak Jainuddin sebagai moderator kita malam hari ini. Saya berharap banyak diskusi yang bisa kita lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada Pak Jainuddin. Silakan. Baik, jazakumullah khairan kepada Zulkan Abadi yang telah memberikan materinya malam hari ini. Pencerahannya sangat luar biasa sekali, sangat powerful sekali, ya. Jadi ada beberapa, tadi saya sempat mencatat 4 pilar dalam peradaban, kemudian dalam kita mendengar teori kepemimpinan, tapi dalam hal keumatan ini kita lebih fokus kepada kepengasuhan nanti. Nah, baik teman-teman Peci, silakan yang ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat atau raise hand. Monggo, masih ada waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab atau sharing-sharing. Monggo, silakan. Bisa langsung raise hand atau Bisa ditanya ya? Apa yang tanya? ya, ini sudah ada dari Mas Firdaus Ramadan. Silakan Mas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Masuk ya? Masuk. Silakan. Oh, siap. Terima kasih Coach Rizwan atas ini ilmunya, dan saya alhamdulillah baru kedua ini ngikuti untuk PECI ya, Coach Indonesia. Saya sangat antusias, sangat semangat untuk menggerakkan bagaimana banyak hari ini rekan teman semua yang butuh secara praktis bagaimana langkah pendampingan terkait masjid. Jadi kami di Jember, Coach Rizwan, kami sudah bergerak, ada kurang lebih 19 masjid yang kita database, dan ada 3-4 lah yang mereka ini antusias dan semangat untuk diinstal. Bahkan ada satu pengusaha yang mereka punya tim 9, tapi yang jadi kelemahannya, ini pertanyaannya, dia punya tim 9 tapi tidak ada kepengasuhan yang ada di dalam masjidnya, di eksternal. Bagaimana langkah saya membuat model roadmap atau langkah yang harus dibuat, karena masjidnya memang baru berdiri kurang lebih 7 bulan, tapi tidak ada fondasi organisasi legal dan lain-lain. Mohon bimbingannya, dan saya pribadi belum ada masjid, tapi hidupnya bergerak dari masjid satu ke masjid yang lainnya. Mungkin itu sedikit pertanyaannya. Salam kenal, saya Firdaus. Teman-teman, insya Allah kami punya cita-cita bangun masjid yang bagaimana tujuan masjid pusat, teman-teman semuanya bisa daftar di masjid sekitarnya, karena kami punya basic urusan hulu ke hilir, dapurnya urusan haji umroh. Kami punya cita-cita besar untuk menolong umat sekaligus membangun masjid. Itu mungkin ada sarannya. Terima kasih. Itu saja pertanyaannya, Coach Rizwan. Salam guru saya. Mungkin 7 tahun yang lalu kami berjumpa dikasih batik di Jember. Saya ingat betul sama Coach Rizwan waktu acara seminar di Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Firdaus. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi belum punya masjid tapi sudah mensupport dari masjid ke masjid. Wah, ini kan luar biasa, ini prestasi ya. Sudah menjadi pendamping masjid menurut saya ini ya.
Pak Ji dicatat nih, pendamping masjid. Bisa berkolaborasi dengan Mas Dimas. Mas Dimas juga dari Jember. Beliau sudah punya tanah, tapi belum dibangun kalau Mas Dimas. Bedanya tanahnya sudah dibeli. Ya, nah nanti bisa berkolaborasi sama Mas Firdaus. Pertama, ya, masjid itu bisa digerakkan dari 3 aspek. Aspek yang pertama, masjid itu bisa digerakkan dari kepengurusan. Kepengurusan itu berarti ada kayak DKM atau marbot atau takmir, kira-kira gitu. Nah, kepengurusan ini dia bisa menggerakkan masjid sebenarnya. Ini yang pertama, ya. Nah, tapi biasanya ini masjid-masjid yang pendekatannya formal seperti ini kan ini masjid masyarakat ya. Jadi Pak Kusnadi banyak bergerak di masjid-masjid yang tadi, masjid seperti ini. Masjid yang dia ada takmirnya gitu. Atau ada marbotnya atau ada DKM-nya. Yang kedua, masjid itu bisa digerakkan sebenarnya oleh pengasuh. Jadi artinya contoh Jogokarian itu menjadi powerful dan besar karena ada Ustadz Jazir dan ada pengasuh-pengasuhnya. Jadi ini saya menyebutnya namanya pengasuh. Munzalan ada pengasuhnya, ada Ustadz Lukman. Ismu Yahya ada pengasuhnya. Nah, masjid-masjid yang besar itu rata-rata memang mereka punya pengasuh-pengasuh yang luar biasa. Ya. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini ada saya bilang sebenarnya penggerak. Apa bedanya DKM atau takmir atau marbot, pengasuh dan penggerak? Nah, perbedaannya kalau penggerak itu dia juga duitnya kira-kira gitu. Dia juga yang bangun, udah kayak owner deh kalau di perusahaan kira-kira gitu. Nah, ini penggerak tuh biasanya. Nah, jadi yang menggerakkan gitu. Nah, satu itu. Atau penggerak itu bisa jadi adalah orang luar yang menjadi konsultan. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini contoh. Nah, di Jawa Timur itu di Gresik yang tadi dekat saya juga datang, ada seorang pengusaha yang luar biasa ya. Beliau membuat satu masjid, Masjid Mukhtar Arifin namanya kalau nggak salah. Nah, menghabiskan dana sampai puluhan miliar gitu ya. Puluhan atau bahkan ratusan miliar saya lupa. Nah, beliau meng-hire Ustadz Jazir, Kiai Jazir untuk menjadi pengasuhnya gitu atau menjadi konsultan, penasehat gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita punya portofolio, kalau kita memang punya skillnya nanti, teman-teman bisa kok menjadi konsultan masjid kira-kira gitu. Dan itu nggak sedikit masjid-masjid yang membutuhkan jasa untuk menjadi konsultan masjid. Itu nomor 3 ya. Nah, jadi bisa bergerak dari DKM-nya, bisa bergerak nanti itu dari pengasuhnya, yang ketiga bisa bergerak menjadi jadi konsultan, pengasuh, dan seterusnya. Nah, Mas Firdaus, pertanyaan saya tadi adalah, masjid yang tadi ada 9 orang tadi, itu masjidnya warga atau masjidnya satu perusahaan atau gimana tuh? Masjidnya satu orang perusahaan owner yang di samping usahanya mereka bangun masjid. Nah, 9 orang ini statusnya apa di situ? Sebagian ada kurang lebih 7-6 orang mungkin ya, itu sebagai karyawan di perusahaannya. Misalnya ya ada anak muda dari kampung sekitar. Oh, berarti mereka bukan orang yang dedicated khusus untuk memamurkan masjid, bukan ya? Tapi itu lebih kayak jamaah ya berarti ya? Ya, artinya memang dipaksakan, artinya sama owner untuk diedukasi tentang bagaimana keilmuan tentang kemasjidan. Nah, maka langkahnya menurut saya Mas Firdaus adalah antum yang harus ketemu dengan owner, memaparkan program. Nah, jadi ketika kita sudah ketemu dengan orang yang tadi punya modal, dia sudah bangun, dia pengen memakmurkan masjid, tapi dia belum ketemu dengan penggerak, maka tugas antum yang harus ketemu dengan owner, ketemu dengan orangnya, paparkan program, ceritakan. Di Surabaya ada masjid, namanya Masjid Al-Hijrah, punyanya perusahaan namanya Popjasa, kalau perlu disuruh studi banding, itu binaan kami juga. Nama ownernya namanya Mas Rahut, gitu, Mas Rahmat. Nah, itu beliau meng-hire dari Masjid Pemuda namanya Mas Ibra untuk membantu pendampingannya. Jadi Masjid Al-Hijrah di Surabaya didampingi sama Masjid Pemuda, sama Mas Ibra. Gitu. Untuk apa? Untuk proses install, proses kegiatan, aktivasi, dan seterusnya. Maka sangat mungkin antum nanti menjadi konsultannya. Gitu. Nah, tapi kontekstualnya kayak tadi, kalau bisa bermula dari rasa care, kepedulian, yang dan juga tadi keteladanan, dan motivasinya kalau bisa karena Allah. Nah, ini kalau kita tidak berpikir masalah, oh kita dibayar atau nggak dibayar, insya Allah Allah udah pasti bayar. Kita bekerja untuk memamurkan rumahnya Allah, nanti Allah pasti akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, coba antum lakukan pendekatannya adalah deketin owner. Karena beliau di system maker. Setelah deketin owner, tawarkan program. Antum punya program apa untuk memamurkan masjid tadi? Gambarkan kayak tadi. Oh, sudah punya hulu hilir apa segala macam. Tawarkan. Oh, saya bisa membuat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Nah, kalau saya biasanya pertama kali saya nggak minta budget.
tapi hanya diminta untuk punya otoritas kepengasuhan. Jadi dideklarkan kepada orang-orang yang ada di situ bersembilan bahwa kita punya pengasuh namanya Mas Firdaus. Mas Firdaus nanti akan mendampingi. Nah, pendamping kita namanya Mas Firdaus. Hanya otoritas saja kita bisa menggerakkan. Itu sebenarnya masalah dana dan lain-lain gampang gitu ya. Yang penting kita punya program. Program dulu, dana akan datang. Jangan cari dana dulu, maka program itu hanya ngabisin uang. Kayak gitu ya. Program dulu, dana akan datang. Tapi kalau bermula dari uang, ya program hanya akan menghabiskan uang. Kira-kira kayak gitu. Ya, misalnya gitu, Mas Firdaus. Terima kasih. Aman. Baik, kita baca chat dulu atau yang resep dulu ini enaknya? Di chat dulu boleh, Pak. Baik, di chat sini ada dari Bang Sahrul Sharing ID dari Medan. Jika kita inginnya memilih pengasuhan bidang Baitul Muamalah, namun secara real belum ada bisnis yang bisa dijadikan teladan, seperti poin 2 tadi, bagaimana Coach? Jadi pertanyaan ini terkait dengan Baitul Muamalah, belum ada teladannya. Jadi yang nomor 2 tadi Coach. Ya, nah, soalnya Sasarul dari Medan nggak salah ini ya. Kalau kita pengen masuk ke dalam Baitul Muamalah, nah kenapa kok pondok ini saya kasih nama pondok coach? Karena coach itu tidak harus bukan ahli ya, maksudnya tidak harus wajib dari bidang yang sedang akan diterjuni. Misalnya, Mourinho itu di dalam sepak bola dia seorang coach dan dia belum pernah menjadi bintang dalam sepak bola profesional. Walaupun dia bisa bermain bola, tapi dia tidak pernah menjadi bintang pemain sepak bola yang terkenal gitu, nggak pernah. Tapi ketika dia menjadi pelatih sepak bola, dia menjadi the special one. Kenapa dikasih nama special one? Karena nggak pernah menjadi bintang pemain sepak bola, tapi bisa melahirkan bintang-bintang dan dia pernah membawa juara di setiap liga gitu. Liga Spanyol dia pernah, ya, Liga Inggris dia pernah, sekarang masuk Liga Italia dia juga pernah gitu. Itu namanya the special one. Nah, artinya seorang coach memang tidak harus ahli, jadi tidak harus lahir dari bidang itu. Contoh, antum mau menjadi coach di bidang Baitul Muamalah, tapi nggak punya bisnis, maka jadinya coach yang spesialisasi. Spesialisasi tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau nggak bisa dari contoh saya sebagai pengusaha dan saya bukan pengusaha, maka ngambilnya dari mana? Ngambilnya saya punya keahlian apa? Nah ini kalau boleh tahu, Ustaz Sahrul ini punya keahlian kompetensinya di bidang apa? Nah, mungkin kita coba sembari ngobrol dikit. Dikit di digital marketing ada, Coach. Nah, Dikit. digital marketing. Masya Allah, luar biasa itu sudah kompetensi yang sangat dibutuhkan. Maka ketika masuk di dalam, Baitul Muamalahnya lembaga-lembaga tadi, masuknya lewat pintu digital marketing. Karena kita punya teladan di sana. Jadi kita bisa cerita, oh ini, portofolio saya pernah untuk menginstal digital marketing di mana, pola-pola seperti apa. Jadi bukan sebagai pebisnisnya, tapi sebagai expert di bidang digital marketingnya. Nah, itu menjadi pintu masuknya yang disebut dengan teladan. Jadi jangan sampai kita masuk untuk menjadi pengasuh atau menjadi seorang pendamping di satu bidang, tapi sebenarnya kita nggak bisa jadi teladan di bidang itu. Nah, itu nanti ayatnya nanti akan bicara tuh kabur romahtan. Jadi maka saya selalu biasanya memetakan teman-teman, kayak kemarin yang di Bandung, kemarin saya petakan, oh ini kompetensinya di bidang yayasan, oh ini di bidang expert di bidang keuangan, oh yang ini expert di bidang amal sosial gitu. Nah itu kita nanti petakan. Jadi antum kalau bisa masuk dulu lewat pintu di mana kita memang expert di bidang itu. Nah sehingga banyak kok sebenarnya masjid, pondok itu yang butuh pendampingan di bidang digital marketing gitu ya. Sangat banyak sekali, bukan banyak lagi, sangat banyak sekali ya, terutama di era digital seperti sekarang gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Nah, ini kita bisa belajar bareng nanti Ustaz Sahrul ya. Bagaimana kita untuk bisa membantu potensi-potensi umat lewat sana. Nah, contoh ya di pondok digital KYN yang ada di Pontianak, itu tim digital marketingnya kalau nggak salah ada 56 orang tim digital marketing. Padahal bayangin gitu, cuma sekedar masjid dan pondok, tim digital marketingnya sampai sebanyak itu. Jadi luar biasa. Itu ada yang ngurusin masjidnya, ada yang ngurusin pondok Qur'annya, ada yang ngurusin untuk amal usahanya, ada yang ngurusin amal sosialnya. Luar biasa tuh, banyak banget. Itu contoh sederhananya.
Taib ya. Semoga bisa menjawab mungkin kira-kira. Baik, makasih Coach. Afwan. Betul Pak J, lanjut. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Fitriandaya yang sudah resen. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir karena mungkin 15 menit untuk waktu tanya jawabnya dengan Bu Fitriandaya. Silakan Bu Fitriandaya untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak J, juga Coach Ridwan. Mungkin lanjut yang kemarin Coach di Siap. WA yang belum Aman ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi sebagian besar sih sudah dapat banyak jawaban di sesi 6 ini ya, Masya Allah. Jadi ada gambaran sedikit. Hanya ini Coach kan memang qadarullah ini ada 3 amanah masjid dan pondok yang akan diminta untuk, sebenarnya kalau yang di Klaten itu yang kemarin saya sampaikan tuh Coach, itu memang saya dan partner bisnis ini memang fokus ngebangun gitu ya. Dan ini memang belum ada pengurus ataupun DKM ataupun bahkan memang belum berjalan, tapi bangunan dan masjid mungkin saya sudah share fotonya ya ke Coach Ridwan juga, sudah rapih gitu, udah jadi. Tinggal mungkin bisa kolaborasi sama teman-teman yang daerah Klaten juga bisa garap bareng-bareng gitu ya, untuk bagaimana bisa menjalankan masjid dan pondok yang sudah siap ready ini untuk dijalankan. Kalau yang di kedua memang di Purwodadi itu kami masjidnya baru lagi sedang membangun sih Coach ya, tapi pondok sederhananya sudah ada santri-santri, anak-anak sekitarnya juga sudah mulai aktif mengaji, juga warga-warga ya, masyarakat sekitar ya, belum terlalu bagus tapi kita sudah mulai tarbiyah Quran gitu di situ. Jadi mungkin manajemen dan Baitul Malnya yang harus ini sih yang harus dihidupkan gitu kalau ngelihat dari ininya ya, kondisinya. Dan kalau di Purwodadi itu memang saya diminta untuk bantuannya untuk bisa ngerapihin nih Coach gitu, untuk manajemen bagaimana itu bisa berjalan dengan baik. Lalu di ketiga ini yang di Bekasi, yang kita ini sebenarnya kantor kami yang terinspirasi sama Coach Ridwan kemarin. Jadi ada saya dapat akuisisi 2 ruko besar yang kita bawahnya itu tadinya dibawa buat kantor ya Coach ya. Lalu karena kemarin dapat ilham dari Coach Ridwan, insya Allah kita sedang izin untuk di lingkungan sampai kecamatan untuk bisa mendirikan masjid, karena di lantai itu kan besar banget kalau kita lepas. Nah itu dijadikan satu insya Allah, dan karena kenapa siar kita di lokasi situ banyak tempat karaoke yang negatif gitu ya Coach ya. Jadi mudah-mudahan niat baik ini yang terinspirasi dari Coach Ridwan kemarin membangun masjid dari kantornya gitu ya, ini bisa jadi titik terang buat cahaya di sekitar lokasi tersebut ya. Dan program-programnya saya izin kopas nih Coach, yang mungkin untuk pemakmuran yang sekitar yang seperti di Lampung ya, yaitu yang kita jalan. Cuman memang untuk di Klaten karena kondisi saya dan temennya jauh ya, kalau di Klaten kan memang tanahnya itu ada waktu itu, makanya kita bangun. Jadi butuh bimbingan dan arahan memulainya dari mana. Nah ini sih hari ini alhamdulillah sudah banyak yang terdapat ya dari insight dari Coach Ridwan. Hanya yang saya tadi kan mungkin ada pilihan ya Coach ya, ketika mau nyusun pengurus gitu ya, apakah itu profesional atau mungkin relawan ya yang bisa dilihat, karena kita juga sebenarnya posisinya bingung nih, pasti akan menggandeng penduduk sekitar untuk bisa berpartisipasi menjadi bagian dari pengurus, hanya untuk penggerak awal nih si Coach gitu, penggerak awal yang kita memang butuh butuh insight gitu, gambarannya apa kalau memang tadi ya full time, berarti kalau kita hire dari luar nggak apa-apa ya Coach, mesti nggak dari bukan penduduk sekitar tersitu, tapi kita akan menyertakan setelah itu tersusun gitu apa itu. Dan kedua kan ini ada pondoknya ya Coach ya, bagaimana caranya menggerakkan berarti dengan tadi juga merekrut pengurus pondok, jadi berbeda ya berarti Coach ya.
Nah, itu yang butuh insight itu sih Coach gitu. Jadi alhamdulillah malam ini sih udah dapat insight banyak. Pertanyaan yang kemarin saya tanya ke Coach Rito ini terjawab malam ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih detail lagi nih Coach, minta butuh didampingi biar yang di Klaten bisa jalan gitu ya, dan di Purwodadi mungkin saya bisa bantu juga kontribusi, dan terutama yang di Bekasi yang di kantor kami ini bisa memang punya peran yang bisa membantu lingkungan sekitarnya. Dari saya itu Coach, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sudah pengasuh 3 masjid nih. Sudah ada saingan, Pak J. Berarti saya harus mengasuh masjid yang keempat ini berarti. Jadi, Teh Fitri, Masya Allah luar biasa. Yang pertama, untuk yang di Klaten, saran saya nanti memang sinergi pendekatannya. Kalau ada Pak Ekofet dan teman-teman ada di Solo, nggak terlalu jauh dari Klaten, Pak Kusnadi ada di Seragen, nanti coba kita carikan formasi, siapa kira-kira nanti bisa mensupport untuk bersinergi. Itu poin yang pertama ya. Jadi memang kalau dikerjakan sendiri, kemungkinan besar agak sulit. Tapi kalau misalnya disinergikan, insya Allah nanti akan jauh lebih mudah. Nah, terus yang kedua, dengan pendekatan pola sinergi tadi gimana? Saran saya tetap memang kalau bisa, karena ini masjidnya dibangun dari teman-teman, usahakan tetap meng-hire satu orang yang memang dianggap profesional menjadi pengasuh. Ya, nanti di bawahnya relawan nggak apa-apa, tapi pengasuhnya ini karena kita butuh touch, kontrol dan seterusnya. Contoh kayak di Lampung itu ustadznya memang saya hire. Walaupun proses hire-nya itu, Masya Allah, saya minta sama guru saya itu hampir 2 tahun baru dikasih gitu ya. Ustadz lulusan dari Rusaifah di Mekah, yang nanti ngasuh di sana. Dan sekarang dampaknya luar biasa. Semenjak Ustadz Roji taruh di Lampung, percepatan jamaah itu dahsyat banget, cepat banget gitu. Dan saya kan ke sana sebulan sekali. Tapi Ustadz Roji karena dia tinggal di sana, itu percepatan pertumbuhan jamaah, pesantren, pondok itu, ngeri lah pokoknya. Saya kadang-kadang sampai dengar laporan dan ngelihat itu masyarakat di pondok sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi konsultasi masalahnya, bukan hanya masalah agama, masalah rumah tangga, masalah apa. Itu sekarang tuh sudah hidup dan bahkan banyak warga itu sudah bilang, Masya Allah Mas, ini dari adanya pondok dan juga adanya ustadz yang dikirim ke sini itu, di sana itu sudah perubahannya sudah sangat dampaknya udah kerasa. Nah jadi saran saya, memang yang pertama Teh Fitri bisa hire tetap ada satu profesional yang memang in touch, nanti bisa kita atur. Struktur di bawahnya nanti bisa dengan relawan. Pola pengasuhannya sinergi. Jadi nanti bisa diasuh sama Masjid Al-Falah misalnya dari Seragen, atau nanti bisa diasuh sama teman-teman yang ada dari Solo untuk mekanisme pergerakannya. Tapi PIC yang standby untuk di sana terus memang harus kita hire. Nah itu mungkin nanti polanya. Tapi nanti lebih detailnya mungkin insya Allah nanti kalau saya pas ke Jakarta, saya usahain deh nanti bisa silaturahim untuk pengen lihat juga yang masjid yang di rukonya, nanti biar bisa sharing-sharing mungkin beberapa hal. Nah itu untuk yang di Klaten. Nah nanti baru yang kita hire tadi speknya kalau bisa satu saran saya lulusan pondok bisa cari ya misalnya entah itu lulusan Gontor atau lulusan pondok tertentu yang kita punya afiliasi yang memang dia sudah paham organisasi. Saran saya gitu. Jadi lulusan pondok tapi dia paham organisasi. Sehingga nanti kalau kita menginstal kerelawanan, ada relawan atau voluntary yang mensupport, itu sudah terbiasa gitu. Jadi ini yang mungkin nanti bisa dicari. Nggak harus luar negeri, maksudnya nggak harus LC atau nggak harus dari lulusan dari pondok di luar negeri. Pondok-pondok lokal aja di Indonesia juga saya rasa sudah banyak yang mumpuni gitu ya. Nah, terus usahakan juga yang memang kalau bisa pola komunikasinya bagus. Karena dia jadi imam masjid dan nanti menjadi pengasuh di pondok, mengajar Quran dan lain-lain, maka kalau bisa ini syukur-syukur ya, bisa dapat yang sudah berkeluarga. Jadi sudah ada suami istri gitu ya. Jadi artinya apa? Sehingga suami biasanya nanti bisa ngurus pondok, istri nanti biasanya ngurus rumah Qur'annya atau pondok Qur'annya. Untuk memulai dari yang kecil. Itu biasanya lebih long term daripada yang masih bujang. Bujang menikah biasanya keluar nanti kira-kira kayak gitu. Tapi kalau yang masih sudah berkeluarga, insya Allah jauh lebih short term. Nah itu, jauh lebih long term. Nah jadi itu mungkin tadi tipsnya untuk yang di Klaten. Untuk yang nah ini contoh luar biasa nih kan, Mas Dimas, terus tadi Mas Firdaus. Antum bingung mau bangun masjid, sudah semangat memakmurkan, masjidnya belum ada. Teh Fitri, masjidnya sudah ada. Bingung gimana namanya. Coba kalau di Jember, Mas Dimas suruh ke sana.
Tuh kan, bener nggak Mas Dimas, ya kan? Dan kemarin ketemu pada kita di Bogor, di Bandung kan. Nah, ini sebenarnya kan matching-matching, dan saya yakin yang kayak Mas Dimas di Klaten juga banyak. Artinya orang-orang yang punya spirit penggerak, tapi tidak bisa untuk memiliki bangunan atau apa. Jadi tinggal disinergikan saja. Ini ada Mas Bayu Ari. Siapa tahu Mas Bayu Ari punya stok banyak, jangan-jangan para penggerak. Beliau kan sedang membangun akademi marbot. Akademi apa Mas Bayu ya? Akademi marbot masjid atau apa? Akademi imam masjid, saya lupa gitu. Nah, itu contoh sederhananya ya. Nah, Teh Fitri. Untuk yang kedua, untuk yang di Purwodadi ya. Purwodadi, iya. Nah, Purwodadi karena mungkin masih mau terjun untuk bisa ke sana juga. Nah, maka saran saya memang mencari afiliasi juga. Jadi artinya mau diafiliasikan dengan siapa yang bisa mengasuh. Nah, ketika mencari afiliasi, carikan yang tikroh dakwahnya sama. Jadi biar nggak timbul konflik di kemudian hari. Ini penting banget gitu. Jadi saran saya itu. Bukan mau mengkotak-kotakan, tapi dalam siasat lebih mudah memang kita mencari yang tikroh dakwahnya sama. Jadi proses nanti tarbiyah dan lain-lain tidak mengalami kendala. Ya. Nah, ini untuk mempermudah stimulus percepatannya. Nah, untuk yang di Bekasi, ini yang nanti harus disusun roadmap-nya, disusun matang strateginya, dibangun narasinya, itu justru yang di Bekasi. Karena apa? Karena incas kita ada di situ tiap hari gitu ya, dan itu tadi sudah dapat tipping point-nya menjadi titik cahaya peradaban yang di sekelilingnya banyak tempat diskotik dan seterusnya. Wah, itu keren banget itu. Narasi yang akan dibangun nanti bisa luar biasa. Tinggal nanti strategi penetrasinya. Saya kalau mungkin ngelihat mungkin baru bisa dapat ide yang lebih spesifik. Sementara ini cuma saya bisa menyampaikan itu ladang dakwah yang luar biasa ya. Bagaimana membangun masjid di tempat banyak yang mungkin di sekelilingnya masih ya kemaksiatan gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, saran saya cuma satu, tidak harus berangkat dengan nama masjid. Bisa dengan nama musola, bisa dengan nama surau, karena masalah perizinan itu akan berbeda, tapi spiritnya yang kita bangun adalah Baitullah. Ya, nama itu nggak ada masalah lah kira-kira gitu. Jadi nggak harus menggunakan nama masjid. Mas Bayu Ari aja kan kemarin pakai nama surau, kenapa? Dekat banget dengan masjid. Jadi biar nggak menjadi konflik dengan masjid yang sudah existing, maka memilih nama surau. Gitu. Jadi bisa pakai nama surau, bisa juga pakai nama musola. Sebenarnya pada dasarnya nggak terlalu masalah dengan nama. Yang penting tidak menimbulkan banyak konflik, banyak masalah. Ya, tapi pergerakannya harus dahsyat. Gitu. Jadi yang penting kan manfaatnya. Yang penting adalah kontribusinya. Nah, nama itu ya Allah aja lah nanti yang menilai, kira-kira gitu. Jadi saran saya gitu, Teh Fitri. Jadi untuk yang di sana kalau nanti mengalami gesekan, benturan dengan warga dan yang lainnya, udah nggak usah terlalu ngotot namanya harus masjid. Yang penting dalam hati kita niatkan ini adalah masjid Baitullah, tapi nama boleh pakai nama surau, boleh pakai nama musola gitu. Yang penting bisa jalan. Nah, mungkin itu dari saya. Lagi teman-teman yang lain mungkin kalau mau ada sharing, menanggapi, nambahkan masukan-masukan ini juga sangat boleh sekali. Fadol ya. Jadi nggak harus dari saya. Mungkin Pak Ekover yang dekat dengan Klaten mungkin punya ide, atau Mas Ferry yang juga dekat tuh dari Gemolong kan mungkin punya ide. Itu luar biasa nih, ada masjid, sudah ada masjid dan juga ada pondoknya, ada bangunan pondok, bisa dijadikan rumah Quran. Kalau kemarin saya ada teman juga tuh di Solo yang kemarin kita datengin Mas Ferry yang pertama, Mas siapa namanya? Yang Mas Agus tuh, Mas Agus tuh punya pondok, punya rumah Quran Abdul Sanad, itu luar biasa, santrinya 100. Luar biasa juga tuh kan Mas Agus kan. Nah, nanti mungkin bisa disaling disinergikan, kita jahit lah nanti dengan teman-teman yang ada biar bisa optimal, bisa makmur ya. Insyaallah nanti kita support bareng-bareng. Syukran Coach atas insight-nya. Masya Allah, tabarakallah, ini powerful banget. Jadi bisa dapat pegangan. Alhamdulillah kalau yang di Bekasi sampai RT-nya kemarin itu bilang ya kalau istilahnya bahasanya untuk kemaksiatan aja saya kasih izin gitu, apalagi ini untuk kebaikan ya. Malah ini jadi titik untuk siar nih Bu, katanya di lingkungan tersebut gitu. Jadi ya mudah-mudahan mohon doanya bisa terrealisasi yang di Bekasi bisa jadi surau ya. Memang kemarin saya juga silaturahmi ke Surau Duta Munzalan yang di Ciledug, terus diskusi sama para ustadz di sana. Ya mereka juga beliau-beliau juga menyarankan untuk coba pakai nama surau dulu gitu ya, supaya tidak terlalu vulgar gitu untuk ini gitu. Terima kasih banyak nih udah dapat insight lagi lebih matang dari Coach Ridwan juga penamaan tadi ya gitu. Syukran ya Coach Ridwan atas bimbingannya. Afwan, insyaallah.
Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan, boleh dari Ustadz, izin bertanya Ustadz. Fadal. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf ini tadi tidak bisa ikut mulai dari awal Ustadz karena kebetulan saya besok dan hari Ahad itu ada kajian Ustadz Syafiq Rizza Basalamah dan Ustadz Subhan Basir di Masjid Al-Ikhlas Raya Langsep Ustadz. Langsung aja Ustadz, kemarin saya dari Bandung itu sudah langsung saya bertemu dengan seluruh kepengurusan masjid, bahwasanya apa yang disampaikan Kiai EN itu sudah saya sampaikan ke pengurus bagaimana masjid itu harus dikelola seperti itu. Yang ingin saya tanyakan di sini, kami ini butuh mentor Ustadz. Kami itu butuh orang yang benar-benar, karena kalau cuma saya pribadi untuk merubah mindset orang-orang yang sepuh itu butuh perjuangan. Tapi kalau misalkan ada mentor yang kira-kira bisa untuk membantu saya, bagaimana Ustadz kan tahu Masjid Al-Ikhlas ini kan lumayan masjid yang besar di Malang ya, masjid lama dan termasuk masjid pergerakan di Malang. Insya Allah kalau itu dimanfaatkan, dikelola secara manajemen lebih baik, insya Allah bisalah untuk setara misalkan dengan Masjid Sragen, Al-Falah ataupun masjid-masjid yang lain seperti itu. Kira-kira boleh enggak saya memohon kepada Coach Ridwan untuk mementori kami? Seperti itu yang pertama, Coach Ridwan. Untuk apa yang langkah-langkah yang perlu kami lakukan ke depan sehingga Masjid Al-Ikhlas ini menjadi masjid, mungkin kita nanti tujuan kita sudah mentoring masjid-masjid yang lain di Kota Malang seperti itu, Ustaz. Kira-kira gimana, Ustaz? Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang tepat. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Program PECI ini memang didesain untuk mendidik atau menjadikan mentor-mentor untuk peradaban, termasuk masjid salah satunya. Jadi sebenarnya yang diharapkan adalah Ustadz Adrianu bisa menjadi mentor nantinya, kira-kira begitu. Nah, dari program ini. Nah, langkahnya adalah berarti di ruangan ini kalau hari ini sudah ada yang online kurang lebih 36 dikurang saya 1, berarti ada 35 orang mentor sebenarnya yang nanti bisa bergantian saling support satu masjid dengan masjid yang lainnya. Tinggal memang nanti dari program ini akan kita database-kan. Database-nya artinya siapa yang dia nanti lebih kuat di kemasjidan pun nanti dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, saya pribadi cara yang mungkin memungkinkan saya mensupport teman-teman adalah dengan cara seperti ini gitu. Karena saya pribadi pun di masjid saya sendiri saya hanya bisa hadir itu 3-4 hari gitu. Kebayang ya gitu ya. Saya di Lampung hanya 3-4 hari, di Malang saya hanya 3-4 hari gitu. Jadi akhirnya yang saya bangun adalah sistem. Bagaimana sistem agar ini bisa continue, bisa berjalan gitu. Tapi walaupun secara fisik saya hadir hanya 3-4 hari, setiap hari saya hadir di masjid-masjid saya. Dengan cara apa? Ngisi kajian subuh, setiap subuh saya ngisi kajian gitu untuk santri-santri. Jadi santri saya tuh bahkan ada checklistnya gitu. Saya setiap subuh masih ngisi kajian, kira-kira gitu. Nah, walaupun kajiannya online, nggak harus tatap muka langsung. Gitu. Itu bentuk saya hadir gitu. Jadi mulai ranahnya nanti mensistemasi. Ini yang nanti kita bangun. Nah, karena di Indonesia kalau perusahaan bermasalah itu gampang cari konsultan bisnis. Jadi gitu. Tapi ketika masjid tadi butuh untuk dioptimalkan, belum ada konsultan masjid, belum ada konsultan pondok, belum ada konsultan Baitul Muamalah, belum ada konsultan Baitul Malnya. Nah, forum ini memang saya mendedikasikan khusus ilmu knowledge yang saya paham untuk mendidik para mentor tadi. Ya, jadi di sini Masya Allah sebenarnya nggak harus saya, banyak yang lebih expert daripada saya. Ada Pak Prawoto yang expert di Baitul Muamalahnya, Baitul Malnya, ada Bang Adi yang sekarang lagi perjalanan dari Pujon ke Lampung naik bis. Masya Allah. Yang beliau sudah lebih expert di Baitul Mal juga. Ada Mas Bayu Ari yang lebih expert. Sekarang sama Pak Kusnadi sedang membuat kampus gitu kan. Kerjasama juga sama Darut Tauhid. Nah, ini banyak yang nanti dalam forum ini harapannya ke depan akan lahir para mentor yang bisa saling membantu di tempat-tempat titik-titik yang sudah ada. Jadi impian saya tuh nanti dari program PECI ini kita bisa rollingkan ke titik-titik peradaban yang sedang dibangun. Jadi teman-teman nanti sebelum ke masjid-masjid yang lain, udah misalnya dari teman-teman sini masing-masing yang sudah punya titik peradabannya, kayak tadi misalnya Bu Fitri sudah ada 3 tempat gitu ya.
terus misalnya Bang Adi sudah punya di Lampung, Pak Ekover ada di Solo, Mas Ferry ada di Solo, Pak Prawoto ada di Bojonegoro, Mas Adianu ada di Malang. Kita putar dulu nih. Jadi observasi awalnya kita putar di tempat teman-teman, dan nanti semakin banyak mentor akan semakin powerful gitu. Nah, ini saran saya sendiri di bisnis, saya hampir nggak pernah mencari klien, hampir nggak pernah. Jadi kenapa kok klien-klien yang didampingi ini tips ya, yang akhirnya mungkin saya bocorkan di sini ya. Kenapa hampir mayoritas klien yang kami pegang itu bisa dibilang berhasil? Jadi artinya bertumbuh. Satu, karena pasti ada izin Allah, qadar Allah ya. Semua itu karena Allah. Tapi yang kedua, karena klien yang dia mencari saya gitu. Jadi klien yang dia memang sudah siap untuk di-coaching. Klien yang siap untuk didampingi. Nah, biasanya asesmennya kayak sekarang saja itu hari ini saya punya waiting list perusahaan yang harus saya dampingi itu ada 12 perusahaan. Itu belum saya ambil. Kenapa? Saya biasanya nanti baru Desember, baru nanti akan ngelihat klien yang sekarang siapa yang nggak saya teruskan, tahun depan nanti siapa yang mau saya ambil lagi. Nah, asesmen saya pertama kali saya mau mendampingi atau tidak adalah kesiapan tim manajemen untuk didampingi. Mau perusahaan itu bisa bayar saya 1 miliar, kalau timnya nggak siap untuk didampingi, saya nggak ambil. Itu contoh sederhananya. Sama dengan Mas Adrianu, ibaratnya keberhasilan satu lembaga organisasi untuk didampingi itu adalah kesiapan tim tersebut untuk didampingi. Jadi ketika kenapa kok mau mendampingi Darut Tauhid, kenapa kok mau mendampingi Al-Kisi, kenapa kok saya mau mendampingi Haromain dan juga Pondok Digital, Pondok IT, karena ketika saya observasi, saya datang ke sana, saya lihat timnya siap untuk didampingi. Tapi kalau nggak siap untuk didampingi, saya nggak akan ambil. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi harus berangkat dari satu kesepakatan bersama bahwa ada tim yang siap untuk berbenah, siap untuk berubah, siap untuk belajar. Nah, kalau itu ada, wah itu pasti akan percepatannya luar biasa. Nah, itu contoh ya, mungkin masukan tambahan buat teman-teman bagaimana kita untuk kalau mau terjun ke ke masjid kemana. Nggak semua masjid itu siap didampingi, nggak semua ini siap untuk pondok siap untuk didampingi. Maka kalau mau didampingi, salah satu KPI indikator awal dalam asesmennya adalah pastikan ada orang yang siap untuk bergerak, ada siap untuk kita gas, ada siap untuk kita berubah. Nah, insya Allah nanti kalau itu ready, itu ada, percepatannya akan luar biasa ya. Jangankan saya, ini ada 35 calon mentor nanti yang akan siap bergantian, nanti akan mensupport. Nah, tapi langkah awalnya Mas Adrianu dimulai dari hal kecil, dimulai dari hal yang bisa dilakukan. Hal kecil itu artinya apa? Tadi materi kita salah satunya tadi yang kita bahas adalah teladan. Nah, saya membidangi waktu pas saya dampingin di Lampung, itu memang dari hal kecil. Apa yang saya lakukan? Yang mungkin tidak dilihat sama orang adalah bagaimana setiap bulan saya dari Malang Lampung. Yang Malang Lampung itu 1 kali perjalanannya saja, karena kami bawa mobil sendiri, itu bisa dibilang hampir ya dapatlah mungkin motor 1 yang nggak bagus-bagus banget. Jadi perjalanan Malang ke Lampung itu budget yang harus di-spend hanya untuk transportasinya aja nggak kurang dari 6 juta, kira-kira kayak gitu, 6 sampai 7 juta. Nah, itu tiap bulan selama hampir 3 tahun. Nah, antum bisa bayangin kira-kira kayak gitu. Nah, itu keistiqomahan netes, istilahnya kalau di dalam bahasanya kayak itu netes. Nah, netes inilah yang tidak mudah. Nah, jadi Mas Adrianu sebenarnya tinggal fokus saja program apa yang mau diinstal di Masjid Al-Ikhlas, netes saja di situ. Fokuskan. Ya, jadi kayak Kang Randy hanya buat dengan berkah box gitu ya. Netes saja gitu. Ya, poinnya itu. Nah, kalau kita sudah netes, maka orang lain itu akan melihat. Saya dulu nggak didengerin di Lampung. Ketika saya mau memakmurkan masjid, ya orang sana kan ngelihat, lah kon itu sopo, kamu tuh siapa? Tinggal juga nggak di sini. Kayak gitu kan. Terus mau memakmurkan masjid gitu, itu sudah hal yang sudah lumrah gitu. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya hanya minta izin. Saya izin sama takmir gitu. Saya dulu ngaji di sini, hataman Quran di sini gitu. Saya dulu Serambi ini selalu penuh dengan anak ngaji. Sekarang nggak ada. Boleh ya izin saya untuk membuat TPA di sini. Jadi hanya hal sederhana. Saya mulai dari hal kecil, dan saya mulai dari sekarang. Nah, itu tipsnya. Kita nggak akan mampu merubah ketika ujian itu kita minta orang lain yang menyelesaikan. Basicnya kan gini, kita ini sedang dikasih ujian sama Allah dengan seluruh amanah yang kita miliki. Jadi ibarat kayak kita sekolah, masing-masing dari kita ini dikasih soal. Ada soal nih,
Soalnya saya dengan soalnya Mas Dimas itu berbeda. Soalnya Teh Fitri berbeda. Soalnya Pak Jenudin berbeda. Soalnya Pak Ekover berbeda. Bang Adi berbeda. Setiap dari kita pegang satu lembar soal. Nah, soal ujian ini harus kita selesaikan. Pertanyaannya, yang sederhananya, kita pengen soal ini kita yang ngisi dan menyelesaikan, atau kita suruh orang lain yang benar. Nih, kerjain, kamu aja yang nyelesain. Yang benar yang mana? Yang benar pasti Allah pengennya kita yang mengerjakan, kan? Tidak berarti melempar masalah itu kepada orang lain. Nah, itu yang saya sebut dengan netes. Pada saat saya pengen memakmurkan masjid, bisa dong saya bilang, udah takmir, saya support ya, sebulan 500.000 atau sebulan 1 juta, tolong buat TPA. Sebenarnya bisa aja saya gitu. Saya minta takmir untuk yang mengerjakan. Tapi apakah akan jadi kira-kira TPA di sana? Saya nggak tahu ya. Wallahu alam, dan kemungkinan besar kayaknya nggak jadi, kira-kira kayak gitu. Maka apa yang saya lakukan? Maka saya mulai dari diri saya. Saya mulai dari diri saya. Apa yang saya lakukan? Saya modalin untuk membuat TPA, saya rekrut guru ngajinya walaupun masih kakak dan adik saya. Nah, terus saya minta keluarga saya untuk mencari santri, saya mulai dari yang kecil. Dan setiap bulan saya datang untuk saya ngisi pengajian. Bayangin, saya bukan ustadz. Ya, saya masih minim ilmunya, tapi setiap bulan saya ngisi kajian di masjid untuk masyarakat. Selama berbulan-bulan, akhirnya saya beli sawah di sana, gitu ya, contoh sederhananya. Hasil sawahnya saya sebar, saya bagi ke masyarakat itu. Itu netes tiap bulan. Ya bukan berarti Anda harus beli sawah, kan bisa juga dengan cara mencari donasi untuk membuat gerakan berbagi. Tapi netes istiqomahnya itulah yang mahal. Karena saya menyadari apa ujiannya untuk saya. Saya tidak berpikir orang lain yang harus menyelesaikan. Jadi jangan melempar masalah kepada orang lain. Tapi apa yang dilakukan? Kita menyelesaikan. Nah, jadi poinnya apa? Jangan minta orang lain berubah. Mulailah perubahan dari diri kita. Karena kita tidak akan mampu merubah orang lain. Hanya Allah yang punya hidayah bisa merubah orang lain. Tugas kita adalah apa? Kita berubah, maka kita akan menemui orang di sekeliling kita akan berubah. Tapi kalau kita nggak berubah, berharap orang lain berubah, maka seperti pungguk merindukan bulan. Ya? Hanya Allah yang mampu merubah orang lain. Maka pesan saya buat teman-teman semua, bukan hanya kepada Mas Andrianu, mulailah perubahan itu dari diri kita, mulailah pergerakan itu dari yang bisa kita lakukan, dari hal kecil, dari sekarang. Maka insya Allah ketika kita bergerak, pergerakan kita itulah yang akan mendatangkan ya keyakinan orang lain, yang akan mendatangkan kepercayaan orang lain, dan insya Allah itu wasilah turunnya hidayah dari Allah buat lingkungan kita. Dan alhamdulillah takmir yang tadinya nggak percaya dengan saya, nggak yakin dengan yang saya lakukan, sekarang semuanya merapat, sekarang semuanya akhirnya mensupport gitu. Dan itu masya Allah luar biasa. Satu hal yang buat saya itu kadang sampai sekarang masih, ngerasa amazing gitu ya dengan Allah itu. Ternyata saya nggak berusaha merubah takmir, saya hanya terus yang netes. Orang lain berubah sendiri gitu. Nah inilah mungkin nanti yang perlu dilakukan sama Mas Andrianu. Mulai dari Mas Andrianu, create programnya, ikutin, nanti bisa di-review materi saya tadi, susun apa visinya yang mau dibuat, strateginya, kerjakan dari diri kita dulu, habis itu buat narasinya. Nah kalau narasi itu bisa menarik orang lain, nanti pelan atau lambat, insya Allah antum akan mendapat tempat dan akan mendapatkan kepercayaan. Itu pesan saya, ya. Kira-kira gitu, Mas Andrianu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach Ridwan Abadi atas nasihatnya. Sebagai gambaran, masjid kami ini sebenarnya tinggal ada, kalau menurut Ustaz Kusnadi ya, kita tinggal istilahnya lepas landasnya aja, Coach. Sebenarnya seperti 4 pilar masjid ya, Baitul Quran, terus Baitul Mal, Baitul Mal, semua sudah kita laksanakan ya. Tetapi tadi tinggal manajemen bagaimana kita itu dari internal ketakmiran itu belum ada sosok yang bisa memanage secara maksimal, karena kami jujur masih menggunakan waktu sisa. Itu kelemahan kami ya. Jadi pengarah pengurus masjid ini belum ada yang istilahnya 24 jam stay di masjid, memikirkan hanya masjid, karena rata-rata masih mereka punya aktivitas kerjaan di luar. Ya kan, ke masjid hanya waktu sisa saja. Jadi itu kendala kami, belum bisa mengkoordinasikan, memanage benar-benar potensi yang dimiliki oleh Masjid Al-Ikhlas. Ini kan masjid lumayan besar Coach ya di Kota Malang ya, dengan parkir yang luas, dengan sumber daya di masyarakat di sekitarnya. Insya Allah kalau masjid bergerak itu pasti akan mendukung gitu loh. Kita santunan rutin tiap bulan juga ada anak yatim binaan kita itu ada 170.
Coach ya. Itu setiap bulan kita santuni rutin, terus pasar bahagia kita juga sudah rutin, terus masjid makan-makan insya Allah setiap hari itu ada. Kalau Senin Kamis kita buka puasa itu ada. Tapi itu tadi informasi apa yang dilakukan masjid itu belum bisa terkomunikasikan ke khalayak yang lebih luas. Terutama yang bagian medsos itu yang kami belum siap, Coach. Seperti itu. Itu yang kondisi realnya. Dan alhamdulillah kemarin setelah saya pulang dari Bandung, saya kumpulkan semua ketakmiran masjid, saya yayasan dan takmir, saya kumpulkan semuanya. Saya tawarkan, mau enggak masjid ini berubah? Mau enggak saya carikan coach untuk membimbing kita supaya kita itu menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah semua bisa menurunkan ego, mereka bilang mau, siap, apapun yang disarankan, insya Allah kita siap untuk belajar. Seperti itu Coach yang ingin kami sampaikan dari apa yang kami alami di Masjid Al-Ikhlas seperti itu, Coach. Masya Allah, berarti nanti teman-teman punya laboratorium nih yang siap untuk didampingi dan untuk di coaching ya. Alhamdulillah. Nah, nanti Mas Adriano coba disimak lagi materi kita hari ini. Ya, nanti kan ada rekamannya, minta sama Mas Andri atau Pak J. Insya Allah tadi beberapa statement antum sebenarnya sudah dibahas tentang bagaimana yang tadi partai tidak paruh waktu dan seterusnya, sebenarnya sudah kita bahas semua tadi ya. Apa langkah-langkahnya, step-stepnya tadi sudah saya bahas juga. Jadi mungkin biar tidak mengulangi, antum nanti bisa simak rekaman kita hari ini, dan insya Allah nanti kalau pas saya di Malang boleh mampir diskusi lebih banyak lagi ya. Baik, saya kembalikan ke Pak J karena waktu sudah lewat 17 menit. Saya takut Dorit ini mengambil waktunya teman-teman terlalu banyak dari apa yang sudah kita sepakati sampai jam 9. Padahal Pak J, saya kembalikan. Baik, jazakumullah khairan kepada Coach Ridwan Abadi dan seluruh penanya yang malam hari ini sangat aktif dan luar biasa sekali. Banyak insight yang kita dapatkan, banyak materi dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dari Coach Ridwan Abadi. Baiklah teman-teman, karena sesuai kontrak itu sampai jam 9 malam, sesuai kontraknya. Tapi insya Allah nanti ke depannya kita akan kontrak sampai subuh gitu, nggak apa-apa insya Allah. Tapi nanti ketika bootcamp, bukan sekarang ya. Mohon ditunggu dan bersabar. Nanti kalau ketemu dengan beliau, ada waktu kosong silakan ditanya. Yang banyak mungkin ada beliau ya. Baik, karena sudah. Pak J, bentar. Ada satu pertanyaan di chat yang belum terjawab. Tolong dikopikan di grup. Nanti saya jawabnya di grup. Oke, siap. Dikopikan chatnya ya, insya Allah. Ya, siap. Ya. Keren. Baik, ya, saya closing statement dulu ya. Boleh? Teman-teman semua, pertama saya mohon maaf ya tidak bisa melanjutkan. Nanti mungkin kalau ini bisa diskusi sama Pak J dan juga sebagai wali kelas dan teman belajar Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam hari ini. Pesan saya satu sebagai penutup closing statement-nya, latihan untuk netes. Netes itu kayak air. Netes pelan-pelan, bahkan batu pun bisa bolong. Nah, netes itu adalah keistiqomahan hal kecil yang kita lakukan secara kontinu dan terus-menerus. Saya sangat yakin teman-teman di sini itu potensinya luar biasa. Sudah punya modalitas yang Allah titipkan kepada kita. Maka yuk gunakan modalitas yang kita punya. Ada yang punya waktu, ada yang punya gagasan, ada yang punya ilmu, ada yang punya harta, ada yang punya tenaga. Yuk gunakan semua itu untuk netes bermanfaat buat umat di pilar-pilar peradaban yang ada. Maka insya Allah teman-teman semua, maka nanti akan ditemukan jalannya sama Allah dengan jalan yang begitu luar biasa. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dan kukuhkan derajatnya, ya, kukuhkan kedudukannya. Masya Allah, kalau Allah sudah mengukuhkan kedudukan kita, ya pasti kemuliaan dunia lah yang insya Allah akan didapatkan, dan kemuliaan akhirat yang sedang kita ikhtiarkan. Nah, sahabat semua, yuk mulai latihan. 5 pilar menjadi pengasuh tadi dipraktekkan di dalam lingkungan kita. Mulai cari dari sekarang apa yang mau Anda asuh dari titik ini, ya. Boleh masjid, boleh rumah Quran, boleh baitul mal, boleh baitul muamalah. Coba lakukan 5 pendekatan yang tadi sudah saya sampaikan untuk diasuh, ya. Dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, coba kita mulai. Nah, nanti studi case-nya boleh di-share di grup. Nah, nanti insya Allah studi case akan banyak saya bahas nanti di grup dari apa kasus-kasus yang Anda hadapi, ya, apa yang teman-teman alami. Insya Allah, ya itu mungkin PR untuk hari ini, Pak J. Ya, karena kan kita programnya pesantren, jadi harus ada tugas ya. Saya tambahkan satu, yaitu mulai berkhidmat ke titik-titik peradaban, terserah Anda pilih,
dan mulai di sana terapkan untuk bisa mengasuh ya lembaga-lembaga tadi dengan segala sumber daya yang sudah Allah titipkan kepada kita, netes. Maka insya Allah kalau kita netes terus, nanti Allah akan tunjukkan jalannya yang terbaik buat kita. Nah, wasilahnya kita akan belajar bersama di grup, nanti saling mengingatkan, saling belajar. Insya Allah itu mungkin teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Semoga Allah terus lindungi kita, beri hidayah kepada kita, berikan furqan, dan juga semoga Allah istiqomahkan kita di jalan dakwah. Dan semoga Allah terima apa yang kita lakukan sebagai amal ibadah terbaik, menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu dan juga di masa yang akan datang, mengalirkan pahala amal soleh, amal jariah pada diri kita, kedua orang tua kita, dan juga kepada keluarga besar kita. Semoga kita bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Ya, mohon maaf, doakan saya, doakan keluarga saya yang baik-baik datang dari Allah. Yang kurang-kurang dari saya pribadi sebagai manusia, mohon dimaafkan. Bila itu terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perjalanan beliau sampai ke Lamongan diberikan kemudahan, kelancaran, dan selamat sampai di sana. Insya Allah ketemu lagi dengan beliau di Lamongan. Besok insya Allah saya akan menyusul beliau ke Lamongan untuk belajar lagi sama beliau. Nah, teman-teman, tadi closing statement dari Coach Ridwan Abadi sekaligus menjadi PR kita bersama, karena biasanya di PJ itu setiap akhir sesi pasti ada PR. Nah, malam ini PR yang ke-6, yang pertama praktikkan 5 pilar yang akan dilaksanakan di sekitar kita, kemudian lakukan pendekatan yang diasuh, mulai berkhidmat ke titik-titik peradaban dan mulailah mengasuh. Jadi nanti insya Allah temuan-temuan atau narasi-narasi yang sudah ditemukan di lapangan, silakan nanti share di grup, nanti kita akan diskusi di grup selama 1 minggu ke depan. Dan insya Allah minggu depan, insya Allah dengan pemateri yang lebih powerful lagi, insya Allah ketemu di jam yang sama dan insya Allah di hari yang sama. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kekurangannya. Marilah bersama-sama kita tutup majelis pada malam hari ini dengan doa, dengan istighfar dahulu dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Dari saya, mohon maaf dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Pak.